vampire. How'd you find her? Like a gunshot in a parking lot. No one heard, no one saw. I did nothing wrong, nothing wrong. I really wish I did something. Wait a minute, wait a minute, wait a minute, 'cause your heart's not in it. Wait a minute, wait a minute, wait a minute, 'cause your heart's not in it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi sahabat. Aduh, alhamdulillah nih udah rame ya, offline maupun online kayaknya udah rame nih. Sudah siap menonton talk show nih. Saya ucapkan selamat datang di acara I Care Talk Show. I Care Talk Show ini kita adakan sebagai pre-event PAD Cup yang mana finalnya akan kita adakan di akhir Oktober nanti. Lalu apa sih judul atau yang diangkat di talk show kali ini? Oke, sebelum itu saya berikan pengantar terlebih dahulu. Bagi sebagian orang, mempunyai tubuh sehat dengan bentuk badan yang ideal merupakan suatu impian. Berbagai jenis olahraga maupun metode diet rela dilakukan demi mencapai impian tersebut. Nah, sahabat tahu nggak sih bahwa ada salah satu metode diet yang kini sering menjadi pilihan karena dirasa cukup efektif, yaitu metode intermittent fasting. Selain efektif, intermittent fasting juga dirasa cukup mudah dan murah untuk dilakukan. Nah, maka dari itu, hari ini bersama saya, Nita, kita berada di acara I Care Talk Show dengan judul How Intermittent Fasting dan Exercise Change Our Life. Boleh tepuk tangannya dulu? Oke, terima kasih. Oke, siapa bilang menjadi ibu rumah tangga, mempunyai anak 2, sekaligus menjadi wanita karir tidak bisa hidup sehat? Dan siapa bilang mempunyai berat badan yang obesitas bisa turun dari 120 menjadi 70? Wow, sangat mengagumkan bukan? Mari kita saksikan bagaimana cara menjalankan intermittent fasting, manfaat dan efek sampingnya bagi tubuh. Sudah saya undang kemari, ini dia Bapak Hendy Lesmana dan Ibu Devi Herawati. Waduh, selamat pagi Bu Devi. Pagi Denita. Apa kabar Bu Masya Devi Allah. hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Kalau Mas Hendy gimana kabarnya? Gimana nih? Alhamdulillah bugar. Bugar. Jadi Harus nggak cuman tetap sehat, bugar tapi ya. tetap bugar, ya. Oke, terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di acara I Care Talk Show kali ini. Oke, mungkin kita langsung saja. Untuk tema kali ini kita mengangkat intermittent fasting ya Bapak Ibu. Mungkin kita sambil ngobrol dan sambil review materi tentang IF dari Ibu Devi ya Bu Devi ya. Boleh. Oke. Nanti bareng-bareng kita ya. Iya. Mungkin langsung saja kita tampilkan untuk materi IF-nya biar teman-teman di sini tahu apa sih itu IF biar tidak bingung ya. Nanti kita bahas cara menjalankan, terus cara manfaatnya, tapi kita belum tahu apa IF itu sendiri gitu. Mungkin silakan Ibu Devi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah ada yang jawab salam, sudah ada 1000 peserta di sini ya. Wow. Ditambahin. Luar biasa. Kita di sini ngobrolnya santai aja ya, bapak-bapak dan adik satunya, adik Aduh. ya. Karena saya boleh dipanggil kakak dong, Cik. Waduh, mau. Saya sama Pak Ahong saya dipanggil Mbak Devi loh. Waduh. Iya, bukan Ibu. Jadi di sini saya pingin sebenarnya sharing ya materi. Jadi ini konsepnya talk show, jadi bukan webinar. Sehingga ketika saya sharing materi mungkin kita akan ngobrol bareng ya sama Mas Hendy. Kira-kira
apa yang saya sampaikan ada tambahan nggak atau ada clue dari Mas Hendy seperti apa? Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi tentang intermittent fasting. Oke. Sebelumnya kita paham dulu ya bahwa yang namanya di situ ada intermittent, ada fasting. Nah, fasting itu berarti yang sering kita kenal adalah puasa. Puasa itu apa sih gitu ya? Puasa itu hampir semua agama itu ada. Ya kan, di hampir semua agama itu ada. Kalau di dalam Islam itu udah jelas dari terbitnya matahari sampai terbenamnya gitu kan ya, dari fajar sampai maghrib gitu. Nah, bedanya kalau di puasa itu kan benar-benar dia itu nggak makan dan nggak minum. Bedanya kalau di agama Katolik ya. Ini kalau nggak salah nih ya, saya waktu itu diskusi langsung sama Pak Jeffrey ya. Sudah join belum ya Pak Jeffrey di situ? Mana nih Pak Jeffrey, ditunggu loh. Pak Jeffrey Antim sama Pak Abdul. Jadi kalau di Katolik itu puasanya itu bukan hanya tentang nggak makan dan nggak minum, tapi apa yang dia sukai itu benar-benar nggak boleh dimakan dia. Jadi misalkan dia itu sukanya hamburger, ya udah sebulan itu nggak boleh makan hamburger gitu. Sukanya mixui, ini sebut merek. Sukanya yang manis-manis itu nggak boleh, seperti itu ya. Kalau di Islam biasanya dari terbitnya matahari sampai maghrib, biasanya pas maghrib bukannya ugal-ugalan, ya kan? Betul sekali. Itu masih boleh, cuman nggak thayyib ya, halal tapi nggak thayyib seperti itu. Nah, sebenarnya padahal fungsi puasa sendiri itu mengistirahatkan pencernaan. Jadi kalau pas pencernaan nggak istirahat, langsung ugal-ugalan ya, wassalam kayaknya ya Mas Hendy ya. Kalau menurut Mas Hendy gimana nih? Kira-kira kalau misalkan kita sudah puasa, terus bukanya itu ugal-ugalan gitu. Oke, Iya, boleh. terima kasih. Cek. Cek. Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Kalau saya itu bukan atlet, Expert gitu ya. bukan Bukan dokter ahli gizi, juga, ahli gizi gitu ya. Jadi, Pelaku nih ya, pelaku. Jadi takutnya nanti apalagi ini mau di-sharing di YouTube ya. Iya. Jadi takut ada yang salah dari kata-kata saya. Jadi ini hanya yang saya jawab hanya sepengalaman saya aja ya. Jadi memang biasanya ya untuk yang IF ini atau puasa itu biasanya itu dibukanya, tadi kan bilang dibukanya ya. Yes. Nah ini biasanya selalu overkompensasi kan. Jadi secara psikologi kita sudah merasa berpuasa, udah nggak makan. Berarti pas buka harusnya kita boleh dong makan sebebas-bebasnya gitu kan. Nah itu biasanya seperti itu, makanya IF-nya jadi nggak efektif. Karena tujuan sebenarnya kan metode IF itu kan hanya metode untuk menurunkan berat badan gitu ya. Tapi kan esensinya itu kan sehat. Nah, ketika kita bukanya ugal-ugalan, biasanya nanti ada yang namanya hormon insulin di tubuh kita itu akan melonjak langsung langsung naik. Nah itu mengakibatkan kita selalu merasa kelaparan terus langsung ngantuk gitu ya kali ya. Ya, seperti itu. Pernah ngerasain dong Gen Z? Sering saya merasakan. Kalau kita semi jompo kayaknya, kalau dia Gen Z. Gen Z juga ngerasain? Oh, ngerasain dong. Ngerasain. Langsung tidur berarti? Iya, langsung tidur. Sholat tarawihnya dilewat gitu kan. Ya, apalagi yang kita konsumsi itu kebanyakan karbohidrat. Benar. Karbo, gula ya kan. Nah, itu ini udah pasti asam ngantuk akan cepat datang. Oke. Nah, sama ya berarti ya. Intinya sama. Jadi kalau misalkan udah puasa seharian, kalau bisa bukanya itu agak direm dikit ya. Kadang lapar mata sih ya Mas ya. Kalau ngelihat segalanya gitu kayaknya abis kayak gimana gitu ya. Padahal habis minum tuh udah kenyang sebenarnya. Itu tuh sebenarnya sudah istilahnya itu alarm tubuh gitu ya. Udah kenyang, udah stop dulu gitu ya. Cuman hawa nafsu kadang ya ngelihat pizza ya kan. Yang biasanya buka bersama nggak komplit kalau nggak lengkap gitu ya. Menunya pasti kan ya. Oke, kita lanjut nextnya. Nah, ini tadi puasa ya, bedanya sama intermittent fasting apa nih? Coba kita lihat ya. Bisa dilihat di layar, jadi intermittent fasting itu sebenarnya hampir mirip dengan puasa, tapi kalau kata Mas Hendy tadi apa? Kalau intermittent fasting itu wet fasting. Kalau puasa itu dry. Jadi kalau puasa itu benar-benar nggak makan dan nggak minum, tapi kalau intermittent fasting tuh boleh minum. Minum yang tidak berkalori. Nah, salah satunya apa? Air putih hangat. Budayanya Sunda apa? Teh tawar anget ya kan. Apa tadi Coca-Cola itu nggak boleh ada dong. sodanya. Ada sodanya. Ya, tapi berkalori itu ya. Iya, betul. Nah, terus habis itu boleh dilanjutkan Mas kalau waktunya Mas? Untuk IF. Oke. Jadi untuk IF itu sebenarnya ada
fase-fasenya ya. Jadi kita nggak perlu langsung ke yang ekstrim, kan baik yang sampai 24 jam ya. Jadi kita harusnya biasanya lakukannya bertahap aja. Untuk teman-teman yang baru mau memulai IF itu disarankan untuk 12 jam berpuasa atau IF ya. Kita bilang IF aja ya biar nggak sama dengan puasa agama ya. Karena biasanya kalau orang dengan puasa tuh suka aduh nggak makan nih. Iya, betul. Jadi kan apa ya, takut duluan. Ya, betul. Laparnya kadang tinggal 1 jam menuju buka itu lapar banget tuh. Padahal IF itu masih boleh minum kok gitu kan. Dan Oke. silakan minum sekenyang-kenyangnya sampai kembung juga boleh. Jangan sih Pak kalau kayak gitu. Ya. Nah, caranya bertahap itu dari 12 jam, kemudian bisa ke 16 jam, kalau sudah terbiasa lagi ke 18 jam, bisa juga ke 24 jam, itu kalau ya sudah advance lah ya. Dan tentunya pasti ada tujuannya masing-masing ya, terutama yang 24 jam, itu kalau teman-teman pernah dengar istilah autophagy, yaitu proses tubuh memakan sel-sel buruk dalam tubuh. Jadi ketika kita tidak dikasih makan, tubuh kita tidak dikasih makan oleh kita, dia akan mencari sumber lain dari gula, yaitu lemak yang ada dalam tubuh kita. Dan termasuk juga kalau sudah 24 jam itu biasanya sel-sel kanker atau apapun akan dimakan. Gitu. Makanya kan kenapa puasa itu menyehatkan. Ya. Dan Nabi juga pernah bilang seperti itu kan ya. Ya, kira-kira begitu. Oke, terima kasih ya Mas Hendy ya. Jadi memang ada proses autofagi di situ ya. Oke, bisa dilanjut? Kalau boleh tahu nih Mas Hendy, sekarang Mas Hendy ngejalanin IF yang berapa jam nih? Oke, saya ini sekarang udah di rata-rata 18 jam. Wow. Kenapa? Karena saya sempat udah yang 24 jam, Ya. tapi waktu itu badan saya terlalu kurus. Ya, jadi coba saya turunin lagi ke 18 jam. Oke, jadi secara bertahap ya. Ya, justru malah sekarang balik lagi. Dulu sempat dari 12, kemudian 18, terus ke 24, sekarang balik lagi ke 18 lagi. Oke, berarti sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing ya? Betul, jadi ya nggak mesti terus-terusan di angka 18 atau 24 gitu. Yang penting kita IF. Oke, terima kasih. Mungkin dilanjut nih, agar puasa atau IF berpahala nih, gimana nih Bu Oke. Devi? Jadi mohon maaf ya, tiba-tiba saya sepertinya agak batuk. Kurang Jadi sehat. jadi memang beberapa hari ini itu si kecil sakit ya, jadi agak-agak sedikit kena gitu ya. Jadi agar puasa atau IF berpahala, jadi gini ya, tadi juga sempat ngobrol sama Mas Hendy ya. Jadi kalau seandainya kita puasa itu sebenarnya kalau sehat itu hikmah ya Mas Hendy ya. Fokusnya itu memang ada semacam namanya syariat kalau di dalam agama itu ya. Tapi supaya sama-sama berpahala, berarti IF-nya itu niatnya untuk ibadah, benar nggak? Ya. Pemanasan, benar ya Mas Andi ya? Boleh dilanjut Mas? Kalau misalkan sudah terbiasa IF, kira-kira puasa gimana nih? Ya, kalau tubuh itu kan akan beradaptasi ya, tubuh kita kan pinter ya, jadi biasanya memang ketika kita baru mulai IF, atau gini deh teman-teman, kita merasakan kan kalau di bulan puasa ya, itu pasti seminggu pertama oleng tuh ya, kita pusing, badan kita itu gak enak karena kita tuh biasa menggunakan gula sebagai energi. Nah, tapi biasanya setelah itu seminggu kemudian, minggu kedua itu udah mulai terbiasa tuh tubuh kita jadi nggak lemes lagi, nggak oleng lagi. Nah, jadi kalau memang tubuh bereaksi seperti itu wajar. Dan biasanya kalau kita sudah biasa IF di bulan Ramadan itu malah nggak berasa ya. Saya udah hampir 3 tahun kan, dan udah melewati 2 kali Ramadan dengan kondisi IF. Nah, itu saya tidak merasa lemas sama sekali karena sudah biasa IF. Dan saya juga masih berolahraga, tetap berolahraga di sebelum buka puasa, saya biasa olahraga. Cek. Jadi luar biasa, ketika memang sudah ada pemanasan dari IF ini, sebenarnya puasa itu udah nggak, sahur pun nggak masalah gitu ya Mas ya? Ya. Karena biasanya kalau kita sudah Ramadan awal-awal udah berat, akhir-akhir biasanya lupa sahur. Karena sebenarnya kuat ya kan ya.
Dari situ tuh kelihatan kuat, nah karena memang sudah pemanasan di awalnya, nah seperti itu sih. Jadi ketika memang ada statement bilang gini ya, daripada IF kenapa sih nggak puasa sekalian? Yang jadi masalah adalah ketika kita langsung ngegas puasa, itu kadang nggak kuat, bener ya. Plus juga ada efek psikologis kalau puasa itu ngerasa kayak dipaksa ya. Nah kalau IF ini terbiasa dulu, dibiasakan untuk kan wait dulu ya, biasa minum dulu, nanti lama-lama kalau misalkan udah ketemu puasa itu kalau bisa dibalengin malah ya. Misal Senin, puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis, tengah-tengahnya IF. Nah itu enteng banget kan ya. Kadang saya juga ngerasain nih, itu puasa Senin, minggunya IF itu sampai 24 jam. Dan itu nggak kenapa-napa sebenarnya ya. Udah bisa juga kan ya Mas Hendy ya? Ya mestinya sih nggak jadi perdebatan ya. Bener, karena sebenarnya kenapa sih harus puasa, kenapa nggak puasa biasa agama aja gitu kan. Yes. Jadi kita bisa mix kok seperti yang Mbak Dipa Betul, lakukan, gitu. bisa mix. Justru malah lebih sehat lagi. Ada lagi puasa Daud sebenarnya teman-teman kalau bisa lihat itu puasa yang paling baik itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Nah, pas enggaknya dibarengin IF itu lebih powerful lagi ya Mas ya. Oke. Boleh dilanjut? Oke, jadi setidaknya kalau IF itu masih ada minum atau yang masuk gitu lah, Betul, masih ada makanan masih yang masuk ya. seperti itu ya. Oke, lanjut ya. lanjut nih. Manfaat puasa. Nah ini sebenarnya defisit sudah kalori. dibahas juga sih sebenarnya. Jadi kalau tadi sempat ngebahas ya di awal-awal Mas Hendy mulai hidup sehat itu pernah ngerasain nyoba defisit kalori. Nah boleh diceritain kan ya? Iya boleh silakan. Karena ini puasa itu memang Kita- udah jelas dia itu Iya. defisit kalori sebenarnya ya. Cuman nih bedanya sama kita istilahnya ngatur, misalkan mau makan ngeliatin kalori itu capek banget nggak sih, misalkan kayak gitu tuh, boleh diceritain tuh Mas. Ya oke, sebenarnya tadi yang disebut defisit kalori itu kan itu prinsip ya, atau Yes, prinsip. prinsipnya dari metode-metode yang banyak dilakukan oleh orang-orang ya. Nah termasuk intermittent fasting maupun restricted kalori, atau ada juga yang carnivore diet. Carnivore, ada yang vegan, yes. Diet, ada juga yang low carb high fat, itu kan macam-macam dari metode diet. Cuman prinsipnya itu dari semua itu ada defisit kalori. Nah, saya juga nggak langsung IF. Pertama yang saya lakukan adalah restriksi kalori, yaitu pembatasan kalori. Nah itu jadi setiap saya makan, Ngitung saya dulu, hitungin kalori nasi yang- uduk berapa kalorinya, Nah gitu. kebayang deh. Kebayang saya Jadi sih kalau mager makan ya. soto di sebelah harus tahu itu ya kira-kira lemaknya berapa kalori, itu capek banget nggak? Ada bantuannya Fat Secret. Namanya, aplikasi. ada aplikasinya ya. Nah, biasanya saya dulu, jadi setiap makan saya hitung nih nasi berapa, ini berapa, jadi sehingga saya tahu nih yang saya masukin ke dalam tubuh saya itu berapa kalorinya. Oke. Nah berarti kan kalau saya mau mengurangi berat badan itu harus Defisit kalori atau setiap kalori harinya. yang saya konsumsi terus lebih kecil dari Yang saya dikeluarkan, keluarkan. oke. Nah akhirnya bosan hitungin. Bosen, capek, tapi setahun itu berhasil kan? Ya walaupun sudah berhasil tapi saya bosan dan Bosen, stuck, Nah, oke, dan stuck. kebayang ya. Jadi ini pengalaman ya, tapi kalaupun mau defisit kalori dan badan yang ngerasa oke ya mungkin unik ya di masing-masing tubuh ya, benar ya Mas ya? Jadi memang metode itu nggak ada yang lebih baik ya. Benar, nggak ada yang lebih baik ketika memang karena masing-masing tubuh itu unik tadi itu ya Mas ya. Ada yang cocoknya vegan, tadi carnivore keto gitu, ada yang keto, ada yang mungkin salah satunya ini intermittent ya, kalau yang sustain di Mas Hendy ya. Ya betul. Kebetulan yang cocok sama saya intermittent Yes, fasting. kebetulan saya juga nih. Cocok, jadi klop, karena kita sering ketemu di kantin ya, kita anak kantin ya Mas ya. Jadi ngobrol ternyata cocok nih intermittent gitu ya. Nah, boleh next lagi. Nah, di sini ketika kita sudah intermittent fasting itu kita akan ada yang namanya mengubah fungsi hormon gen dan sel. Sebenarnya ini relate sama autofagi tadi ya Mas ya. Jadi ketika nanti 16, 18 itu autofaginya itu makan, istilahnya tuh sel tuh kelaparan pasti nyari sel-sel yang nggak baik. Pertamanya sel-sel yang nggak baik itu dari sel-sel mati. Kemudian ngabisin kayak misalkan kelebihan gula, lemak dan seterusnya. Bahkan kalau 24 tadi bisa makan sel-sel kanker, bener ya. Nah itu powerful. Dan jujur nih, saya itu kalau yang tahu dulu ya, saya itu
gampang banget sakit dan gampang pingsan. Kalau yang dulu di CKD ya, di sini ada Pak Ahong, sering ya ngelihat saya dibopong ya. Waduh, siapa yang bopong? Bude? Ikutan bopong Ahong nggak? juga. Kayaknya Waduh. ikutan moto-motoin. Jadi kalau saya pusing dikit tuh pingsan gitu ya. Saya tuh memang begitu dulu itu. Dan ternyata baru ketahuan ya dari beberapa jalan-jalan kita. Saya tuh visit gitu ya. Jadi kayak visit dari dokter saraf katanya stres, dokter jantung masalah jantung. Terus dokter apa lagi ya waktu itu ya? Dokter lambung dan penyakit dalam katanya bermasalah dengan berbagai macam organ. Akhirnya pas di terakhir pingsan dan hebat itu ketemu bahwa saya itu punya tiroid, hipertiroid Mas. Nah itu tuh jarang banget orang ketahuan hipertiroid. Setelah saya mengalami tersebut, rame tuh artis-artis ternyata banyak kena apa namanya hipertiroid juga itu. Iya. Tapi sebenarnya Jauh itu banget mainnya. maksain sih, maksain biar bukan ya. Tapi emang kebetulan barengan gitu ya sama artis-artis ternyata hipertiroid itu sangat relate hubungannya sama hormon. Jadi kalau misalkan dari situ itu bisa ke kanker sebenarnya dan baru ketahuan di tahun 2017 itu saya kanker ternyata. Dan itu masih dengan stuck pemikiran bahwa makan apa aja itu boleh gitu ya. Gak usah ngerubah pola hidup gitu. Yang penting minum obat seumur hidup nih, saya sudah di adjustment seperti itu Mas. Nah ketika setelah diangkat operasi gitu ya, kesini saya mulai memahami hidup sehat, awalnya ngubah dulu nih pola makan sama seperti kayak Mas Hendy. Kalau Mas Hendy tadi defisit kalori, kalau saya banyakin buah dan sayur, tapi di situ salahnya apa? Banyakin salad pakai mayo, pakai sambal pedas, sudah wassalam jadinya GERD ya. Ya, itu Asinan, sama aja, nah Bun. sama aja kan. Iya, Nah itu, betul. yang kayak gitu itu yang itu mungkin jadi pembelajaran baik karena sesuatu kegagalan itu ketika saya share di sini jangan sampai kejadian ke teman-teman ya. Nah setelah itu, setelah saya ubah, oh ternyata ada salah satu metode yang bagus yaitu mulai dari pola makan real food. Saya malah nanam real food itu di kebun saya sendiri nih. Nanam nggak Mas? Di kebunnya? Enggak ya? Saya tuh sampai nanam supaya saya dapat organik sampai seperti itu tuh. Harus organik dan seterusnya akhirnya ketemu metode yang paling baik itu. Lah kenapa ujung-ujungnya saya ketemu puasa ya? Setelah puasa ternyata saya combine dengan real food tadi itu benar-benar powerful nih. Jadi hormon saya yang biasanya saya itu minum obat setiap hari, sehari 3 kali, sekarang saya sudah stop obat. Bukan berarti saya melawan dokter ya, tapi ketika diperiksa pun hormon saya stabil, nah kenapa saya harus minum obat dan dokter pun juga ya nggak usah minum obat kalau udah seperti ini gitu. Seperti itu. Nah, jadi bukti bahwa yang namanya makanan itu obat. Jadi kalau bilang bahwa makanan itu cuma untuk menutrisi kita itu kurang tepat ya. Jadi sebenarnya makanan kita itu sebenarnya obat juga. Jadi tinggal pilih mau makan yang sehat itu sebagai obat yang semacam kayak tabungan di tubuh kita, atau kalau kita sudah sakit kita baru nyari obat gitu sih sebenarnya. Gitu. Kalau Bu Devi ini baru yang kedua ya, baru sudah sakit baru nyari obat. Ah, Jadi akhirnya menjalankan benar. hidup sehat, menjalankan Benar. IF itu karena sudah merasakan Benar. sakitnya dulu. Mudah-mudahan yang di sini jangan sampai sakit dulu ya. Jangan Iya, ya, makan termasuk yang saya. sehat. Ya, ini nih, terutama Termasuk- Gen Z ini ya. Dibilangin susah banget ini Iya ya. betul, saya Masih sebagai Gen Z sayang dan micin anak gitu kos ya, anak kos. males keluar, kemudian Go food. males Nah, makan, iya, ya, itu jadi begitulah. Kopi mie setiap hari nih kayaknya nih. Oke. Oke, Oke, bisa dilanjut mungkin ya. Oke. Nah, menghilangkan ini siapa lemak yang perut perutnya buncit di sini? dan Coba menurunkan lihat berat perut badan. masing-masing, nggak usah Iya. ditahan. Kalau saya sih tidak ya, cuman Iya. di pipi aja. Pipi aja nih yang buncit. Ini susah nih Mas. Kira-kira Iya, kalau boleh. pipi susah ini ya. Kalau ada sarannya boleh silakan. Kalau perut nih coba ini. Kan waktu itu pernah kita ngobrol terkait dengan perut ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau kita sudah menjalankan yang tadi itu IF itu secara otomatis perut itu akan mengecil nggak sih? Atau kita harus imbangin sama nge-gym dan seterusnya nih Mas? Ya, sebenarnya kan yang sebenarnya saya mau lebih luas lagi ya membicarakannya. Jadi jangan hanya kita Goalsnya? goalsnya itu biasanya kan gini, orang tuh kalau misalkan diet itu pasti oh nggak makan gitu kan atau apa. Benar. Jadi bikin takut ya buat orang-orang yang awam gitu. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah merubah pola hidup kita secara keseluruhan. Keseluruhan, nggak cuma makannya Nggak aja cuma berarti pola ya. makan, tapi pola gerak ya. Pola gerak, Olahraga exercise. di luar- selain olahraga ya, di luar olahraga dan olahraga itu sendiri. Dan ada lagi yang mungkin suka dilupakan oleh orang-orang yaitu istirahat. Nah, Tidur. istirahat. Itu juga sama tidur minimal kita tuh harus 6 sampai 8 jam. 8 jam. Bisa nggak ya?
Bapak-bapak yang biasa lembur, Ayo, siapa yang biasa lembur? yang senyum-senyum terus habis itu ngumpet. Nah, kalau empat-empatnya udah kita jalanin, nah biasanya nanti Efeknya itu ya lemaknya kan secara otomatis berkurang. Ya, sedikit demi sedikit. Dan waktu Tapi- tidur itu sebenarnya pembakaran lemak juga ya, Mas? Ya betul. Nah, ini. Dan pembentukan otot juga. Iya. Nah, tapi juga kita dia bisa memilih nih, oh lemak yang mana, area mana yang bisa kita Nah, kurangin. Kita kalau pengen yang tahu perut? latihan perut, jadi supaya perutnya itu nggak bisa juga, karena tubuh tuh punya caranya masing-masing. Oke. Tuh. Nah, tergantung genetik. Ada yang kayak wanita katanya udah kurus tapi pipinya ya kan. Tapi Iya. berarti Ini, itu Pak. masih banyak. Sebenarnya masih banyak lemak gitu Masih ya, lemak. tapi simpenannya Kayaknya di nih, sini Pak, ya. nih. Lemaknya di pipi semua ini. Jadi kalau Iya. misalkan kurang tidur ya, biasanya Gen Z kenapa kurang tidur? Coba kita tanya. Kalau Kita gantian tanya ke pengalaman Gen Z. pribadi saya sendiri Ah. ya, itu sering keasikan scroll Ah, TikTok gitu kan. scrolling. Sampai akhirnya niat tidur jam 10, Jadinya akhirnya tidur jam 12. 12 gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi sekolah itu dipakai fitness oke tuh. Nah, Gimana tuh caranya? jadi Pak, yang tuh? dibuka diganti, itu, jadi diganti yang dibuka itu YouTube lagi fitness, ikutin tuh fitnessnya gitu Gitu, kan ya, ternyata. capek tidur gitu ya. Bener juga, bener. Aduh. bener. Tapi kalau itu mending saya langsung tidur aja kayaknya. Oke. Oke. Kalau pertanyaan saya nih ya, lebih mana yang misalnya antara body goal sama sehat, tujuannya yang mana dulu tuh? Menurut Pak Hendy sama Bu Devi nih. Kalau saya yang ditanya Tujuannya. udah jelas sehat dulu sih. Sehat dulu. Karena berangkat dari sakit. Oke. Kalau Mas Hendy coba. Kalau Mas Hendy. Jangan-jangan body goals dulu nih Mas Hendy. Nah, ya itu sebenarnya pertanyaannya sama kayak bertanya telur dulu Duluan apa apa ayam dulu? duluan Oke. gitu ya. Karena kita bisa sehat kalau sudah body goals. Mm-mm. Dan kita bisa body goals kalau sudah sehat gitu. Betul. Iya. Jadi bisa berbarangan aja, nggak bisa kita ya pada dulu nih gitu. Karena dua-duanya dua-duanya pasti tercapai gitu. Dan mungkin strong way kali ya. Kan ada juga misalkan ya, ibu-ibu atau bapak-bapak, bukan ya, sebelum bapak-bapak biasanya mau nikah, Waduh. itu biasanya takut kalau nggak muat bajunya itu body Waduh. goals dulu biasanya. Bahas Iya. nikah nih Bu De. Ada yang nggak pernah ngalamin tuh, mau nikah biar muat jasnya gitu ya, body goals dulu. Ujung-ujungnya bonusnya sehat gitu, bisa jadi gitu ya Mas ya. Oke. Iya. Itu pilihan terakhir kayaknya Pak. Yang terakhir Pak, jasnya digedein. Kalau nggak mau diet dulu, jasnya Betul. aja yang digedein. Yes. Oke. Nah, Saya- ini yang memang salah satu penyakit yang cukup pembunuh terbesar ya di Indonesia ya. Salah satunya diabetes ya. Dan saya pernah baca gitu ya di WHO, ternyata sampai pada tahun 2023 yang namanya diabetes itu hampir sekitar 40% itu bentuknya piramid malah. Yang menyedihkan itu piramid. Kenapa? Piramid itu dari yang muda dulu baru yang tua. Itu luar biasa. Jadi anak-anak itu sekarang sudah mulai banyak yang diabetes gitu ya. Apalagi sampai diabetes tipe 2. Kenapa? Karena sekarang itu gerai-gerai tadi ya, mixwi, boba. Sensor, tolong sensor. Iya, tolong sensor. Es krim aja Iya, kali ya. Es krim gitu kan ya. Es krim. Yang sekali penyajiannya tuh sampai 8 sendok gula kali ya. Iya. Nah itu benar-benar Manis sekali. ya kalau misalkan kita sudah menerapkan intermittent fasting tadi, itu yang namanya kalau bahasa Jawanya itu geragas, kalau bahasa Inggrisnya itu craving. Jadi kalau dikit-dikit tuh pengennya nyemil gitu loh. Nah itu tuh sebenarnya salah satu udah mulai kecanduan. Jadi tadi sempat juga ngobrol sama Cindy ya, gula itu sebenarnya itu itu semacam narkoba yang legal, bener ya. Coba deh dicek. Kita tuh bahkan bisa sampai candu itu lebih candu gula daripada narkoba gitu ya. Karena kalau sudah nggak ketemu gula sehari itu bisa candu tuh sampai keliengan, bener ya Mas India. Pernah ngerasain dulu, karena ini kalau saya pribadi ngerasain karena memang orang yang punya hipertiroid itu memang gemeteran kalau kekurangan gula. Nah kalau mungkin dulu maaf ya pernah obes gimana Mas nih terkait dengan gula nih? Ya seperti tadi yang saya pernah bilang ya. Kalau contohnya kan kalau kita lagi puasa Ramadan itu biasanya Yes. kalau seminggu pertama Gemeteran, Gemeteran, keringetan, lemes oleng ya. lah, istilahnya. Nah itu sebenarnya salah satu penyesuaian tubuh terhadap kekurangan gula tadi ya. Itu ya, tapi itu tadi kita craving kebutuhan gula kita tidak terpenuhi karena udah kecanduan kan gula. Oke, Tiba-tiba ditahan kan. ditahan. Nah, jadi pasti semua orang Mengalami kalau itu yang udah terbiasa kena gula ya. Betul. Yes. Bahkan di nasi pun ada gula benar ya Mas ya?
Ya, karena sebenarnya gini, yang saya tahu ya, Yes. saya tahu. Jadi setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan dibentuk menjadi glukosa. Glukosa Baru atau nanti, gula yes. sebagai energi. Nah ini ya Nah, energi. Cuma kan masalahnya kita itu makannya itu terlalu berlebihan sehingga energinya tidak terpakai. Oke. Nah, energi yang tidak terpakai itu menjadi lemak. Oke. Seperti itu. Terutama ini bapak-bapak atau ibu-ibu yang kerjanya itu duduk doang. Kalau yang dorong-dorong doli mungkin mending ya, yang lari-lari di lapangan gitu kan, yang nyepot segala macam mending ya. Tapi kalau yang cuman duduk, nah itu energinya itu benar-benar hanya terpakai di otak gitu. Dan di jari ya, senam jari ya. Nah itu Betul. yang memang kalau misalkan di ilmu gizi kemarin tuh sempat waktu sharing di webinar itu ya, memang apa namanya itu pengaturan gizi terhadap makanan apa namanya pekerja itu yang mana yang di lapangan, yang mana yang di office tuh harusnya dibedakan gitu ya. Tapi saat ini sayangnya disamakan ya Mas. Porsinya Waduh, sama gitu Kayaknya ya. ada di balik itu ada tujuannya deh. Oh, di balik itu ada Iya. tujuannya apa tujuannya nih? Nggak tahu tuh makna tersiratnya apa. Mungkin Pak Ferry yang lebih paham kali ya makna Iya. tersiratnya. Jadi dibedakan gitu ya, jangan banyak-banyak gitu ya. Oke. Iya, oke. Boleh memilih, siap. Oke. Boleh memilih dihabiskan atau tidak gitu ya. Nih buat pertanyaan nih, saya punya pertanyaan buat Pak Hendy nih. Mungkin bisa diceritakan selama menjalankan IF selama maaf ya dari obesitas sampai akhirnya sekarang bisa dapat berat badan di angka rata-rata 70 tuh. Mungkin kegagalannya apa, hambatan-hambatannya apa gitu. Bisa, boleh diceritakan? Oke, kalau dalam IF sih bukan kegagalan ya, justru saya mendapatkan keberhasilan merubah pola hidup di IF. Tapi kalau ngomong merubah pola hidup, ya sebelumnya tadi saya pernah melakukan diet restricted kalori atau pembatasan kalori. Nah itu bukan gagal-gagal amat sih ya, sebenarnya saya berhasil menurunkan berat badan. Cuman nggak sustain karena saya merasa bosan ngitungin kalori yang masuk ke dalam tubuh gitu. Nah makanya setelah saya dapat ilmu dari Pak Zulfin ya, IF tentang IF, terus saya pelajarin di YouTube influencer kayak Aderai atau siapa gitu ya. Nah itu saya pelajarin tentang IF itu seperti apa dan caranya bagaimana. Nah jadi kalau ditanya IF gagal atau tidak, ya justru saya berhasil setelah melakukan IF gitu. Dan berat badan saya sekarang juga stabil, tidak naik. Sebenarnya bisa saya ini sih kayak misalkan kayak mau kurusin lagi, saya tinggal tambahin lagi, saya tinggal mainin Jamnya aja. ya, Tinggal jamnya, saya mainin aja jamnya seperti gitu, atau mau saya mau naikin lagi berat badan kayak gitu sih. Oke. Selain melaksanakan diet dengan cara IF itu harus dibarengin dengan olahraga juga, betul? Ya. Exercise itu Nah. udah pasti ya. Oke. Karena tadi sempat diceritain ya Mas ya, yang apa namanya itu kalau pas habis kurus dari gemuk itu pasti gelambir. Pasti Ya itu. sebenarnya pasti kita itu bisa ya sih kan? turun berat badan nggak tanpa olahraga. Bisa, tapi nggak cuman sehat. nggak gitu. sehat, iya. Badan pantatnya tepos. Aduh. Mukanya kelihatan keriput Aduh, banget kan, itu kelihatan tuh ya. Bang, jadi kalau mau langsung kurus bisa, cuman kayaknya agak bergelambir gitu gimana gitu ya. Kayak mungkin olahraga yang sering Pak Hendy lakukan nih, apa nih kira-kira? Ya, untuk olahraga saya melakukan 2 olahraga ya, yaitu kardio untuk melatih otot jantung. Yang kedua yaitu angkat beban. Weightlifting ya, angkat Beban beban untuk itu. melatih otot rangka. Nah, Nah, ini. kedua-duanya punya tujuan masing-masing gitu. Nah, kalau bisa seimbang, jangan sampai kardio terlalu banyak atau Weightliftingnya terlalu weightlifting banyak gitu ya. Tapi tergantung goalnya juga sih. Ada teman saya juga kayak Eriko tuh, dia banyakkan gym karena memang goalsnya bodybuilder. Ya, Pak, Oke, ya? Waduh. bulking ya, dia goalsnya bulking bukan ngurusin gitu kan ya. Iya iya iya. Oke. Tapi kalau boleh nambahin nih ya, kalau bahasa intermittent fasting, takutnya kalau misalkan Mas Hendy kan karena udah biasa defisit kalori, jadi nggak terlalu berimpact di intermittent fasting ya. Kalau bagi yang biasanya itu craving kayak saya kan, sebenarnya kan namanya hipertiroid itu gampang lapar ya. Gampang lapar, terus habis itu risiko diabetes itu tinggi karena memang dokter spesialis endokrin atau tiroid itu
juga pasti spesialis diabetes dia itu, pasti. Jadi dokter dia endokrin dan diabetes sudah pasti. Karena kalau hipertiroidnya naik, dia insulinnya itu pasti rendah dan sebaliknya. Nah, dari situ itu pertama kali saya langsung IF itu nyoba blas nggak makan nasi gitu ya. Langsung saya hampir pingsan itu ya. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa kalau misalkan orang yang punya kondisi tertentu, dia mau GERD, mau dia punya tiroid, mau punya kondisi kesehatan tertentu, kalau bisa kurangin. Jadi per step dulu. Misalkan nasi itu dari yang 2 porsi jadi 1 porsi, atau 1 porsi jadi separuh, itu dulu per step. Terus intermittent fasting juga nggak langsung tadi 16-8 tadi ya, tadi kan ada ya 16 ya, 16-8, terus habis itu ada 18-6, boleh pilih yang mana. Kalau bisa dari 12-12 dulu. Jadi kalau tidur itu termasuk intermittent fasting, betul ya Mas ya? Iya. Contohnya gini paling gampang nih, bapak-bapak yang di ADM. Terakhir makan nasi padang jam 6 sore ya. Ketemu lagi jam 6 pagi berarti 12 jam dong. Nah itu boleh sarapan jam 7 oke lah, itu paling basic. Tapi kalau mau sedikit advance jam 10 baru boleh makan, benar ya Mas ya? Dan itu makan berat. Jadi kalau dari jam 6 pagi sampai jam 10 itu minum air hangat, oke. Atau kopi pahit, oke. Teh tawar hangat, oke gitu ya. Itu paling enak gitu. Murah, ya kan? Murah karena dapat dari pabrik gitu kan ya. Murah dan mudah Dan gitu, sustain didapat. itu kan ketawa ya. Oke. Jadi kalau ada yang tanya ke saya tuh suka gini, Bu, kalau namanya pola hidup saya tuh pasti butuh budget gitu kan ya. Beli saladnya itu udah berapa itu, coba tanya yang jualan salad, 25.000 kan seporsi. Nah, kalau misalkan pakai intermittent fasting udah mudah, murah, nggak ngeluarin budget gitu ya. Nggak perlu beli nasi uduk pagi-pagi ya kan. Udah jam 10 aja, kalau jam 10 itu misalkan minum air putih masih kuat lanjut lagi baru makan siang. Kurang apa coba? Disediain juga dari ADM. Ya kan? Waduh. Jadi kalau bapak-bapak intermittent fasting itu sejatinya menghemat banget gitu ya. Jadi kalau mau ketemu celahnya seperti itu. Tapi ada tapinya nih, kadang-kadang ada juga nih, ketika pas buka di jam 10, itu kadang-kadang ada yang misalkan bisa jadi craving, kalau yang punya GERD ya hati-hati ya, ada yang craving tiba-tiba makan rujak misalkan yang pedas, atau makan yang banyak tepungnya, roti, susu ya, padahal itu snack ADM kan ya, tapi saya pengalaman ketika langsung minum itu berat banget. Jadi buat yang lambungnya itu bermasalah, kalau bisa kurangin dulu, kalau nggak bisa stop kurangin dulu yang namanya tepung, susu dan gula tinggi, karena itu benar-benar ngaruh di lambung. Pas saya itu kurangin betul-betul, saya bahkan stop, itu alhamdulillah saya udah nggak langganan lagi IGD. Ya sebelumnya itu saya langganan banget IGD atau nggak dirawat, itu pokoknya hotelnya itu kalau nggak di rumah sakit satu, rumah sakit kedua, itu terus saja seperti itu. Dan alhamdulillah habis operasi pun juga istilahnya itu saya tetap bisa survive gitu ya deh. Oke, terima kasih Bu Devi Fahendi. Kemudian saya tanya tentang efek samping dari IF sendiri itu, yang Pak Hendi atau Bu Devi rasakan itu apa? Silakan bisa Bu Devi dulu mungkin. Sebenarnya kalau Mas Hendi nggak terlalu tadi ya. Iya. Sebenarnya efek sampingnya tadi sih sebenarnya deh. Jadi ketika IF itu udah pasti kita itu kurang kan gulanya kan ya. Biasanya itu yang pertama lemes, susah mikir. Jadi makanya saya juga tidak menyalahkan ketika ada dokter yang bilang harus sarapan gitu ya, harus sarapan untuk energi kita gitu ya. Nah itu dilihat dulu dong, dilihat dulu ketika memang kita kerjanya di lapangan, itu bisa jadi kita memang butuh sarapan gitu ya. Tapi kalau kerjanya kita di office, kita lihat dulu, ketika memang kita sudah terakhir makannya tadi itu sudah jam 6 ataupun bahkan ada yang terakhir makan jam 9 malam, apakah perlu kita benar-benar paginya itu sarapan berat? Kalau nggak sarapan berat, sebenarnya gini, ya namanya intermittent fasting itu adalah metode yang sudah terbukti sejak zaman nenek moyang. Kenapa? Karena nenek moyang kita itu udah biasa intermittent fasting, bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi terakhir makan tuh biasanya sebelum maghrib. Kenapa? Kalau makan setelah maghrib pasti makannya pakai lampu cempluk ataupun gelap-gelapan gitu. Itu mbah saya cerita ke saya gitu ya. Kenapa mbah saya itu umur 74 tahun, itu Masya Allah itu sehat, bugar, masih sempat ke sawah gitu ya. Saya aja ke sawah ngos-ngosan, beliau enggak. Terus habis itu pagi biasanya ngopi pahit. Bukan kopi sasetan instan ya Pak Jo. Jadi kopi pahit ya, bukan instan. Oke. Hot americano. Kopi pahit, americano boleh gitu ya.
Terus bukan roti ataupun mie instan juga, tapi ubi. Itu pun dikit. Ya kan? Karena itu ubi itu karbo kompleks yang saat ini itu jarang ada yang mengiklankan ubi. Pasti iklannya mie sama roti kan, jarang ada yang makan ubi. Karena nggak komersil ubi ini, tapi sehat. Setelah itu jam-jam 10-11 biasanya mbak saya itu dikirimin rantangan di sawah. Berangkat ke sawah, kena sinar matahari, nyawa, jam 10 jam 11 dapat makan berat gitu. Jadi intermittent fasting itu sebenarnya itu sudah terbukti dari dari zaman nenek moyang gitu. Jadi kalau efeknya seperti apa sebenarnya karena kita udah terbiasa banjir gula, banjir karbo dan seterusnya itu aja sih. Jadi efeknya itu memang harus bertahap. Jadi kalau untuk mengurangin, kalau efek sampingnya tadi udah lemes, nggak bisa mikir dan seterusnya, kita yang tahu. Stop dulu benar ya Mas ya. Kalau saya dulu tuh langsung stop sih, nggak maksain. Jadi bertahap dulu, tadi mulai 12-12, kalau bisa kuat nambah setengah jam, 1 jam dan seterusnya. Kalau bisa tadi bukannya ya, kurangin tepung, gula, sama susu, gitu sih. Saran saya apalagi yang punya lambung. Kalau misalkan sehat-sehat aja ya monggo. Kalau misalkan nyaman itu dimakan ya silakan gitu sih. Ada tambahan Mas? Kalau terkait dengan efek samping pernah nggak ngerasain yang benar-benar ekstrim gitu? Paling ini aja. Kalau yang tadi kan bahas GERD ya. Jadi saya juga sama punya GERD. Pernah ya? Punya GERD juga. Kalau udah sakit bisa 2 hari gitu kan. Nah, iya. Tapi setelah IF ini, alhamdulillah sembuh GERD-nya. Jadi saya nggak pernah merasakan GERD lagi, kecuali kalau ini yang sudah saya alami ya, kecuali kalau saya makannya itu terlalu cepat. Jadi begitu saya buka puasa, buka IF, itu makan terlalu cepat atau terlalu banyak. Okay. Nah itu biasanya agak nggak enak perut naik saya ya, itu. kayak naik gitu ya. Nah biasanya saya habis itu CIF lagi, langsung 24 jam. Ya. Langsung 24 jam. Saya udah kalau kayak gitu, berarti udah nih salah, ada yang salah nih saya dengan pola buka puasa saya. Buka puasanya salah. Nah, biasanya langsung saya IF lagi, malah lebih lama. Habis itu udah nggak berasa lagi. Nah benar-benar. Jadi memang terkait dengan kenapa bisa GERD itu kan sebenarnya GERD itu klepnya itu kayak ngeblong gitu ya, antara pencernaan sama pernafasan itu agak ngeblong. Jadi ada klep di mana kalau sudah GERD itu sampai bahasanya itu karena banyaknya gas itu bahasa Jawanya tuh membluk gitu ya, kebuka gitu. Akhirnya itu berasa panas sampai ke organ yang lain. Nah saya kasusnya GERD itu saking parahnya sampai kayak orang kesurupan. Jadi organ yang lain tuh semacam kayak jantung, paru-paru itu gitu ya. Jadi udah kayak kesurupan itu udah. Dan pikirannya itu macam-macam, udah istilahnya brain fog ya kalau zaman sekarang ya. Nah itu kenapa? Karena memang saking cravingnya saya beberapa jam, 2 jam sekali atau berapa jam sekali makan, itu hormon lapar itu bingung. Jadi dia itu mikirnya setiap berapa jam sekali saya harus makan. Kalau nggak makan saya bermasalah. Nah ketika saya IF, hormon laparnya itu stabil. Dia tahu kapan dia mengeluarkan asam lambung, kapan dia enggak gitu sih. Jadi itu sih sebenarnya saya pernah ngelihat video animasi kenapa sih kok bisa orang IF itu bisa berkurang GERD-nya. Jadi bukan berarti ya, mohon maaf nih, ada beberapa dokter yang menyarankan kalau GERD atau lambung itu nggak boleh lambungnya kosong, benar ya? Sebenarnya ketika kosong itu tadi sih sebenarnya karena hormon laparnya bermasalah. Nah kalau akar permasalahannya hormon lapar tadi bisa dikendalikan, itu kita bisa survive gitu. Tapi tadi makannya harus dijaga. Kalau kita masih tetap aja makannya cepet, nggak dikunyah, terus apalagi kebanyakan pedas, tadi tepung segala macam gorengan dihajar, nah itu juga nih balik lagi gitu ya. Oke. Itu sih saya sendiri itu. kayaknya sih. Oh gitu ya? Iya. Ini nyindirnya? Iya ini nyindir saya. Kamu berasa? Karena saya tuh ya orangnya pagi tuh nggak pernah sarapan. Tapi nanti di jam 8 atau jam 9 itu pasti ngerasa lapar dan itu pasti makannya langsung yang pedas gitu. Atau yang enggak yang lemaknya banyak, yang berminyak itu langsung kayak gitu. Itu saya. Ini jangan-jangan Gen Z semuanya gitu ya. Iya. Gen micin. Tapi gini, goblok-goblokannya sih gini mikirnya ya. Kan ketika GERD itu kan asam lambung naik ya? Yes. Betul. Kan asam lambung naik itu kan untuk menghancurkan makanan yang mau kita serap gitu kan ya. Nah sekarang gimana kita mau GERD, gimana kita mau asam lambung naik kalau nggak ada makanan? Yes. Kan gitu ya? Betul. Nah gitu, jadi kenapa orang yang IF itu insya Allah sembuh GERD-nya, karena emang kita nggak ada yang masuk, nggak ada yang perlu dihancurkan oleh asam lambung.
Karena sudah Gitu. tahu jadwalnya Oke. lama-lama gitu kan Iya. ya. Nggak harus banyak-banyak ngeluarin asam lambung. Oke. Bisa dicoba ya nanti sama saya. Saya terapkan ke kehidupan pribadi saya kali ya. Karena IF ini saya baru tahu kemarin-kemarin sih dari Bu Devi gitu waktu ya. sharing session ya Bu Devi ya. Di inlock ya. Iya. Ada latihan sebenarnya, latihan buat sharing ini. Oke, ini nanti bisa saya terapkan ke diri pribadi saya ya. Oke. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih kan di lingkungan kita ini kan banyaknya kebanyakan orang di lapangan, ya Yes. kan? Nah, karena orang di lapangan sama orang yang misalnya kayak kita cuman kerja sambil duduk itu kan beda ya. Ada nggak sih tipsnya? Tips buat IF atau tips buat menurunkan berat badan yang lebih efektif gitu? Dari saya dulu ya. Kalau dari saya tadi deh, ketika dia shift pagi, itu mungkin oke ya pakai metode yang tadi ya. 12-12 lanjut ke 16-8 sampai 18-6 gitu ya. Karena orang di lapangan rata-rata hampir banyaknya lembur gitu ya. Pasti dapat makan nasi padang. Kalaupun nggak dapat nasi padang berarti makan di rumah udah disiapin sama istri. Kalau bisa jangan habis isya. Kalau bisa sebelum isya tuh udah makan duluan. Karena memang kalau makan setelah isya itu biasanya harusnya kita itu istirahat dulu, istilahnya apa ya, sebelum tidur itu jarak antara makan malam sampai tidur itu 4 jam. Nah kalau misalkan dia terakhir makan jam 9 malam, coba dia harus tidur jam berapa? Jam 12, karena itu sudah nggak dapat waktu istirahat 6 ya. Nah kalau bisa memang benar-benar dikunci makannya itu, kalau nggak maghrib, sebelum maghrib jangan sampai lewat isya, itulah, itu pertama. Buat yang shift pagi gitu ya. Terus buat shift malam gimana? Tergantung nih. Kira-kira kalau seandainya memang berat, makan malam itu memang berat, kalau nggak terlewatkan, berarti pilihannya IF-nya IF siang, benar ya Mas ya? Kalau mau IF siang terakhir makan jam 12 malam, berarti ketemu lagi dia misalkan tidur biasanya pagi ya. Teman-teman kalau pagi biasanya istirahat, sholat zuhur, setelah sholat zuhur tahan dulu nggak langsung makan. Tahan dulu nggak langsung makan, minum teh hangat, atau air putih hangat, ataupun kopi pahit, tunggu sampai jam 2. Itu udah dapat IF-nya ya, benar ya? Itu dapat 14 jam. Kalau mau lanjut lagi jam 3 sore baru makan gitu. Karena tidur pun sudah terhitung IF. Kalau mau lagi sebenarnya kalau shift malam sekalian aja puasa ya, benar ya Mas ya? Itu paling enak, tinggal tidur doang, sholat tidur gitu kan ya. Kalau shift yang malam gitu sebenarnya seperti itu sih. Jadi murah banget sih puasa ini ya. Jadi puasa sama olahraga itu sesuatu yang murah tapi jarang dijalankan. Kenapa? Karena mindsetnya itu menyakitkan, melaparkan gitu ya. Padahal yang namanya puasa memang sengaja dilaparkan. Benar ya Mas ya? Sengaja lapar supaya kita sehat sebenarnya gitu ya. Sel-sel tadi bisa kelaparan terus habis itu makan sesuatu yang nggak sehat. Boleh ditambahkan Mas? Ya, seperti yang belum saya bilang, kalau yang namanya IF itu kan cuma metode ya. Yes. Sebenarnya kalau teman-teman pengen nurunin berat badan, nggak mesti IF sih. Dengan pola makan teratur, terus yang dimakannya itu real food, itu juga insya Allah bisa turun berat badannya. Cuma kan masalahnya kan kita coba deh di analisa masing-masing. Pasti pagi-pagi udah apa? Mie ayam gitu kan, atau gado-gado. Mie ayamnya Kan? double kali gitu. Nanti setelah itu sebelum jam 12 tuh jam 10 atau itu udah makan gorengan lagi, udah minum manis-manis lagi, gitu kan. Tuh. Terus jam 12 makan lagi. Nah kemudian jam 2, jam 3 udah makan snack lagi. Ya terus aja. Nah seperti itu, sebenarnya nggak perlu IF kalau buat turun berat badan. Tapi kalau memang ditanya IF, bagus, ya bang bagus karena tadi bisa mengontrol kadar insulin yang yang ada di dalam tubuh kita supaya tidak ada fluktuatif insulin gitu. Oke, terima kasih Bu Devi Fahendi. Oke, mungkin karena di sini ada teman-teman yang nonton offline dan online, kita buka Q&A kali ya. Kita buka pertanyaan ya. Silakan bagi teman-teman yang offline maupun online, bagi yang mau bertanya, yang online bisa lewat chat MS Team ya. Kita punya 3 merchandise pertama buat 3 orang penanya pertama. Silakan. Oke. Silakan. Siapa dulu? Silakan. Offline dulu, Ya, Pak offline Pendi. Boleh dibantu, Dibantu teman-teman? mic-nya.
materinya internal. Ini kan kawan saya nih yang sebelumnya. Ya, sekarang kan udah beda. Bahaya nih Pak Pendi nih. Gimana maksudnya Pak Pendi? Enggak. Jadi tahu perubahannya Pak Hendy itu sebelumnya size, small size gitu. Wah, agak. Crash. Ya, Tolong di note agaknya. Pertanyaan pertama kan gitu. Apakah pekerjaan mempengaruhi dengan olahraga juga, semisal nih pusing nih, walaupun mau ini dia seperti apapun, wah stres kayak gitu tetap aja nanti badannya tetap lebar semisalan gitu. Yang kedua terkait GERD yang tadi Bu Devi jelasin. Nah, GERD kan banyak orang alami, terutama cewek ya, istri saya juga sama nih. Nah, tapi untuk GERD-nya itu hilang itu kayaknya nggak bisa. Nah, tapi untuk kambuhnya itu kan kadang sering nih, cara efektif anjurannya kan emang selalu makan, tapi biar efektif mengurangin GERD-nya yang Bu Devi alamin kan udah lama nggak kena GERD kan gitu kan. Nah, biar tipsnya itu GERD-nya nggak kambuh-kambuhan, itu seperti apa sih yang dengan mudah ibu rumah tangga dilakukan di rumah gitu. Mungkin 2 pertanyaan itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Pak Pendi. Mungkin pertanyaan pertama dulu kali ya. Silakan Pak Hendy. Tadi Dari kawan lama. ya kalau pekerjaan kan saya masih yang sama kemarin untuk baru pindah ini nih, ya kan? Ya jadi tapi kalau ngomongin stres ini menarik juga sih. Kalau stres itu itu juga bisa mengakibatkan berat badan kita susah turun. Ya jadi kalau ketika kita stres, tubuh kita tuh langsung berinisiatif mengeluarkan glukosa sendiri gitu kan. Jadi itu yang salah satu yang membuat kita susah turun berat badan karena kita sering stres. Nah, gimana cara mengelola stres? Nah, kalau saya biasanya tuh merilis stres itu dengan berolahraga, yaitu dengan lari atau gym. Gitu. Jadi kenapa sih kok bisa apa hubungannya ya? Karena ketika kita berolahraga itu kan ada yang namanya hormon endorfin kan keluar dari tubuh kita. Itu hormon endorfin apa sih? Itu namanya hormon bahagia. Jadi mungkin sama seperti efek dari ganja gitu kan. Sehingga kita bisa tertawa terus. Nah, makanya biasanya orang-orang yang senang olahraga biasanya lebih energik, lebih sering bahagia lah gitu. Karena itu tadi hormon endorfinnya yang keluar gitu ya. Oke, mungkin dilanjut pertanyaan kedua kali ya dari Bu Devi. Silakan Bu Devi. Cek hormon bahagia. Mungkin nanti saya akan tambahin sedikit ya nanti. Tapi yang jelas kalau untuk pertanyaan kedua ini ibu-ibu banget ya. Kenapa ibu-ibu itu rentan kena GERD? Yang pertama itu sering kali pas nyuapin, terdengar ya suaranya? Pas nyuapin anaknya biasanya hilang suaranya. Cek 1 2. Jadi kebiasaan kalau ibu-ibu tuh sambil nyuapin anak biasanya ngabisin makan anaknya gitu ya. Itu yang sering itu dikeluhkan ke saya karena saya punya teman-teman yang juga sesama pejuang GERD itu seperti itu biasanya. Sudahlah selesai sarapan masih makan lagi gitu, makin banyak yang dia makan kalorinya gitu. Terus udah gitu biasanya ibu-ibu kalau sudah lagi stres biasanya kepengennya makan yang pedes-pedes semacam seblak gitu kan, rujak dan seterusnya. Nah jadi kalau saya pribadi perjuangan untuk bisa lepas dari GERD itu yang pertama adalah prosesnya itu justru malah bukan dari makan sehat. Jadi pertama itu saya justru malah ketemunya itu terkait dengan itu mental ya. Jadi ini unik nih, perjalanan saya itu dari mental dulu. Jadi saya tuh harus sering memaafkan gitu ya dan meminta maaf. Terus, nah itu mungkin salah satu hormon kebahagiaan keluar dari situ ya. Terus saya membiasakan diri untuk bangun tidur itu memeluk anak. Jadi kalau bisa lihat di postingannya Dr. Zaidul Akbar yang baru-baru ini, kok relate ya sama saya dulu itu perjuangan sehat itu itu mulai untuk membangun kebahagiaan sama anak, sama suami. Jadi treatment memeluk itu minimal sehari itu 8 kali gitu ya. Terus
Gimana dong Bu kalau saya masih single atau jomblo? Waduh, nyindir saya nih Bu. Butterfly hug tahu, jadi Iya. memeluk diri sendiri. It's Oke. okay. Oke. It's okay not be okay. Kamu udah kuat. Thank you Tuh. ya diriku udah sampai Iya. detik ini. Tuh, sering Belum saya ada yang lamar nggak lakukan apa-apa sih. deh. Gitu ya. Waduh, waduh, jangan-jangan. Iya. Jadi gitu ya, butterfly hug juga it's okay gitu ya. Terus lanjut setelah dari mental, saya biasanya saya langsung ketemu tuh namanya pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehatnya ubah isi piring. Jadi real food dulu Pak Fendi. Apa sih real food itu? Emang ada ya fake food gitu ya? Fake food itu yang kayak gimana? Jadi real food itu adalah ketika makanan itu prosesnya nggak begitu panjang dan nggak banyak campuran. Contoh, bedanya ayam teriyaki atau ayam kecap sama nugget. Ya, kebayangkan bentuknya? Kalau ayam kecap bentuknya sayap atau paha kelihatan kan bentuknya? Itu ayam gitu ya. Tapi kalau nugget bentuknya udah macam-macam, ada dino, ABC gitu. Ya kan? Karena itu sudah campuran tepung, sudah dicampur dengan pewarna dan seterusnya. Nah, itu benar-benar sudah tidak termasuk real food. Jadi kalau mau yang real food, ya pilihlah yang tidak terlalu banyak diproses gitu ya. Banyak kok pilihannya. Mau semur jengkol, semur daging, ayam teriyaki, ayam goreng pun masih lebih baik daripada nugget goreng ataupun sosis gitu ya. Jadi kalau mau ubah isi piring paling gampang gimana Bu gitu ya. Ubah juga kulkasnya. Kalau isi kulkasnya masih nugget sama sosis gimana mau ngerubah isi piring. Saya biasanya gitu dari situ. Kemudian sampai saya itu berkebun itu gara-gara itu. Kalau misalkan saya alasan, mau nyiapin sayur nggak ada sayurnya, petik di kebun sendiri sampai seperti itu Pak Fendi. Jadi benar-benar perjalanan hidup itu unik. Jadi istrinya Pak Fendi suka yang mana nih? Jangan-jangan dia suka berkebun dulu gitu ya. Udah berkebun dulu, mau nggak mau masa nggak saya panen, saya masak ini gitu ya. Suka shopping. Atau ngerubah kulkas dulu nih, isinya jangan yang frozen yang nggak sehat gitu ya. Isinya diganti. Kalau perlu 3 hari sekali baru belanja gitu ya. Jadi memang seperti itu. Biasanya ibu-ibu tuh kenal yang namanya food preparation. Jadi kalau sudah pengen real food ya tinggal dimasukin ke kotak-kotak. Hari pertama, hari kedua apa yang mau dimasak itu sudah pasti gampang gitu ya, cepat. Jadi dari situ, dari mental dulu, kemudian pola makannya, kemudian dicek juga jangan-jangan kalau malam-malam nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Siangnya stres ngurusin anak, malamnya me time drakoran gitu. Coba ditanya deh. Saya dulu gitu soalnya. Berarti kebahagiaan istri tergantung suami. Kayaknya Iya gitu benar. Bude. Kalau suaminya itu pulang-pulang cuma langsung numpang tidur, nggak mau dengerin curhatan istrinya pelampiasannya nonton drakor aja deh gitu ya. Suami saya nggak romantis, saya nonton aja yang ganteng-ganteng gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi ya bapak-bapak yang di sini kalau pengen istrinya sehat, sering-sering dipeluk. Jangan Nah. cuma meluk gadget aja sama anaknya, Waduh. istrinya dilupain. Iya mama, Iya Bunda gitu. iya bunda gitu ya. Jadi salah satunya gitu ya Pak ya. Jadi memang unik sih. Plus saya juga akhirnya dari situ nambah lagi tadi ya Mas ya, exercise ya. Nah, gimana kuncinya saya bisa exercise padahal saya kerja dari pagi sampai sore? Saya biasanya berangkat lebih pagi jelas ya dari Bekasi soalnya. Terus saya mampir ke laktasi, ya kan? Di laktasi saya workout. Di situ banyak sekali di YouTube mau yang mana? Mau yang levelnya middle, mau yang levelnya itu intensif, silakan tinggal pilih. Tinggal kita mau punya motivasi no pain no gain ya. Kalau kamu nggak mau sakit ya kamu nggak dapat gain yang kamu mau itu sih. Jadi kalau misalkan kita sudah pola hidupnya sudah dirubah, mentalnya sudah oke, tambahin exercise itu lebih membahagiakan lagi. Plus ke tubuh juga nggak letoy seperti itu sih. Boleh dicoba nanti ke istrinya Pak Fendi. Iya. Waduh. Aduh. Itu tolong dijawab secara itu ya pribadi ya letoy atau tidak. Harus pinter bagi-bagi waktunya ya. Betul. Oke, gimana Pak Pendi? Sudah cukup? Oke, terima kasih Pak Pendi. Mungkin silakan ada yang mau bertanya lagi di online bagaimana? Nah, ada. Oke, nih ada pertanyaan dari Pak Putut.
Assalamualaikum Kang Hendy, mau tanya dong, Kang Hendy yang udah ngejalanin pola hidup sehat, ada pengaruhnya sama gairah seks nggak? Waduh, ini saya yang baca berasa gimana gitu ya. Boleh sharing nggak? Hehehe, katanya gitu. Yang baca belum nikah. Iya, yang baca belum nikah, tapi nggak apa-apa baca doang. Oke, silakan Pak Hendy. Waalaikumsalam Pak Putut ya. Sebenarnya ini mau saya bahas di akhir, tapi udah keburu ditanya. Ya. Ya, jadi memang salah satu efek pola hidup sehat itu salah satunya itu harmonisasi di rumah tangga ya. Jadi apa hubungannya? Jadi setelah kita IF biasanya itu hormon testosteron, tahu nggak ya? Testosteron itu hormon, gampangnya hormon laki-laki ya. Iya, itu biologi masuk kan? ya Masuk itu kan? tumbuh Masuk kembali gitu ya. Nah, saya malu sendiri ngebahas ini. Ya, jadi kenapa ada hubungannya? Ya pasti ada hubungannya. Itu salah satunya hormon testosteron. Kedua, aliran darah kita juga lancar ya, karena lemak-lemak dalam aliran darah itu terkikis. Nah, jadi biasanya kita bisa lebih harmonis dengan istri. Tandanya apa? Nah, tandanya biasanya kalau kita udah metabolisme kita sudah berubah, biasanya nih mungkin bapak-bapak yang di sini juga bisa ngerasain, kalau bangun tidur, Joni kita bangun, nah itu biasanya hormon testosteron kita bagus, gitu ya. Biasanya kan kalau umur 35 apa 40 seperti saya ini kadang-kadang udah leto ya, nah itu. Tapi kalau Coba nggak usah dibilangin, nggak usah dijawab, nggak usah jawab pikir sendiri aja ya. Nah, gitu. Pasti jadi gitu Pak Putut ya, pasti ada ininya, pengaruhnya ke ke hubungan seksual dengan istri gitu. Tapi ini jangan ini Pak ya, ibarat pisau ini jangan dipakai yang buruk-buruk karena bahaya ini, bisa minta dikawinin Pak Putut. Oke, terima Saya kasih boleh Pak menambahkan Hendy. nggak? Silakan Iya. Bu Devi. Iya. Ini efeknya gitu ya. Sebenarnya saya juga PR ya, kalau tadi itu diskusi sama Sandy itu seru banget karena beliau itu sudah menjalankan ini tuh bareng-bareng sama istrinya, benar ya? Ya, betul. Ya, jadi muda dan sehat bersama gitu, insya Allah sesurga gitu kan ya. Kalau udah Amin. bareng-bareng itu keren banget sih saya ngelihatnya. Nah, PR saya adalah saya sedang mengajak suami saya, loh Pak suami ikutan nggak? Tadi udah saya share linknya. Jadi maksudnya ngajakin IF Bapak ya kan ya. Jadi beliau itu alhamdulillah rutin. Jadi saya tawarin mau apa namanya itu pola makannya yang diubah atau mulutnya dikunci. Nah, beliau memilih mulutnya dikunci dengan puasa seperti itu ya. Kalau intermittent fasting, insya Allah hampir setiap hari karena saya juga nggak masak kalau pagi. Jadi otomatis nggak sarapan, kecuali kalau memang benar-benar beliau lapar berarti baru sarapan. Plus juga puasa Daud, kadang-kadang Senin sampai Kamis aja kadang-kadang Daud. Nah dari situ itu kelihatan bedanya memang. Jadi kalau misalkan sudah terbiasa intermittent fasting, jadi pertama nggak gampang emosi, bener ya Mas ya? Betul. Itu ngurangin banget nggak? Berasa nggak? Ini Banget. apa perasaan saya aja ke suami atau memang sama ya? Sama, emang Nah, seperti itu. Kalau sudah apa namanya itu nggak jarang emosi, otomatis hubungan harmonis gitu kan ya. Ya, Ke betul. arah kesana tadi yang ditanya sama Putut itu juga bagus gitu ya. Terus kalau yang pagi-paginya seperti itu, iya memang benar. Dari segi ibu-ibu saya pernah gitu kan ya. Memang seperti itu. Dan sebenarnya bukan dilihat dari itunya aja. Tadi disambungkan dari diabetes ya. Ketika kebanyakan gula, tubuh kebanyakan gula kemudian mengarah kepada diabetes tipe 2, itu sudah dijelaskan di webinar sebelumnya ya. Itu bisa menyebabkan seseorang itu impoten. Ya, betul. Ya benar ya Mas. Betul, ya? betul. Karena memang terlalu banyaknya gula di semua organ itu bisa membuat apa namanya itu fungsi organ menurun termasuk salah satunya itu tadi ya. Keharmonisan rumah tangga di ranjang tadi itu ya pasti. Itu pasti sangat berpengaruh. Makanya bapak-bapak yang kemungkinan kok saya udah nggak kepengen lagi ya jangan-jangan dicek dulu. Bapak sudah obesitas atau kebanyakan gula. Karena diabetes itu juga nggak melihat dia itu gemuk ataupun kurus ya Mas ya. Betul, Sekarang tuh ada yang diabetes yang posisinya
Badannya kurus. ideal tapi ternyata diabetes gitu ya. Iya. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Oke, Gitu deh ya. terima kasih Paham Ibu nggak? Devi Bisa membayangkan Pahandi. nggak kira-kira? Saya sih jangan dulu deh ya. Pertanyaan ini berlaku buat yang Ya, sudah menikah ya? sudah Oke, menikah, siap. sudah punya suami, sudah punya istri gitu ya. Bagi saya belum berlaku. Oke, ada lagi mungkin yang bertanya? Yang offline yang mau bertanya silakan. Pak Ahong senyum-senyum aja nih. Yang jomblo yang single tanya. Oh. Itu cara cepat menyembuh. Iya, habis operasi. Gimana nih? Gimana nih? Misalkan contohnya hipertensi. Hipertensi kok dioperasi? Cek. Hipertensi kok dioperasi? Nah bener juga nih. Pokoknya setelah operasi gitu ya. Oke. Karena saya adalah salah satu orang yang sering banget dioperasi dulunya ya. Saya pernah dioperasi di bagian kaki karena pernah patah tulang. Jadi biosnya total juga. Kemudian pernah waktu itu operasi kanker tiroid ya sebelah kanan. Dibelek lehernya gitu ya. Bios total juga. Jadi kalau orang yang kondisinya sudah sakit, mungkin bisa balik ke slide ya. Kalau orang kondisinya sudah sakit, itu udah otomatis nggak bisa dipaksakan untuk olahraga ya. Terus habis itu pola makannya juga nggak bisa disamakan dengan orang yang sehat gitu. Jadi makanya kita itu kenapa kok hidup sehat, terus habis itu kita disuruh puasa intermittent fasting, supaya kita nggak terpaksa untuk puasa. Jadi kalau di dalam Islam ya, Allah itu maha baiknya memberikan sakit itu, biasanya orang sakit itu nggak nafsu makan, betul ya? Sebenarnya dipaksa untuk puasa sebenarnya. Dengan nggak nafsu makan dan puasa itu adalah autofagi itu jalan. Jadi kalau misalkan setelah operasi, mau nggak mau dia itu proses autofagi, nggak mungkin setelah operasi itu doyan makan tinggi, itu jarang. Biasanya tunggu berapa hari, terus habis itu efek obat dia baru doyan makan, itu pun juga makannya pilih-pilih, yang lembek dulu dan seterusnya. Kalau mau olahraga itu bukan olahraga yang bahasanya aerobik, apalagi lari ya, tapi stretching. Jadi saya setelah operasi itu langsung buka YouTube, cari stretching untuk pasca operasi. Jadi bukan olahraga ya, stretching. Karena udah terlalu lama duduk ataupun berbaring, tubuhnya itu butuh gerak, tapi geraknya juga dibatasin. Kalau sudah sehat bugar, baru mulai yang namanya itu diagendakan untuk project diet, olahraga dan seterusnya seperti itu. Makanya itu di materi saya disebutkan ketika seseorang itu sudah nggak mau puasa, akhirnya nanti dipaksa Allah untuk puasa karena sakit tadi. Kalau masih bandel, terus aja prosesnya berputar seperti itu sampai kronis seperti saya. Habis setelah kronis nggak bisa puasa lagi, lebih parah lagi karena tidak bisa menjalankan ibadah. Makanya kalau kita dari awal itu sudah membiasakan intermittent fasting tadi, itu sudah tubuh sudah terbiasa, nggak terlalu banyak untuk craving makan. Karena saya ingat juga nih, baru aja kemarin Forkom ya ketemu sama Pak Bayu, beliau juga menjelaskan ya, menyinggung beberapa negara yang blue zone atau tingkat harapan hidupnya tinggi, itu orang-orangnya selain makan real food itu memang makannya itu nggak banyak. Jadi memang benar seperti hadis itu ya, berhentilah makan sebelum kenyang, itu memang benar. Jadi kalau seseorang itu kebanyakan makan itu awal mula dari penyakit sebenarnya. Jadi kalau sudah mulai berasa nggak enak badan, kalau bisa ya sudah dimulai untuk berpuasa. Makanya kalau ada anak sakit dipaksa makan banyak jangan. Karena dia memang sedang proses nggak mau makan, itu wajar, autofagi gitu ya. Cuman kasih makan yang bernutrisi, salah satunya yaitu kaldu gitu ya. Kaldu sapi, kaldu apapun, ceker yang paling murah itu masih bisa dicerna. Tapi jangan mie instan ya, mie instan memang lembek tapi nggak berat untuk dicerna oleh lambung seperti itu. Bubur itu masih bisa dicerna ya, seperti itu. Jadi kalau pola makan orang sakit ya yang lembek-lembek seperti itu kalau pola makannya. Olahraganya juga balik lagi stretching, kalau sudah bugar baru. Silakan dijalankan. Oke, Ada tambahan dari Mas Hendy mungkin? Ya udah, cukup. Sama kok intinya.
Cukup Pak Hendy? Iya cukup. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Mana pertanyaannya? Ya, ya boleh, silakan. Siap. Oke, silakan Pak pertanyaannya. Silakan, Pak. Iya, Iya, sudah wajar kasih ya. terdengar Pak Sarkasi. Denita, Mas. Lupa namanya. Tapi ingat kan? Bukan, ini olah rasa itu mental ya. Ini mental ya Mas, Pak Zarkasi ya. Oke. Yes. Oke. Yes, yes. Oke. Itu sudah dijawab sendiri gitu ya. Bertanya dan menjawab. Pertanyaannya adalah make sure ya intinya ya Pak Sarkasi. Oke. Mungkin saya duluan boleh Mas Hendy, nanti boleh ditambahkan Mas Hendy. Jadi kebetulan saya pernah mengikuti salah satu kuliah di kuliah online ya. Di salah satu universitas, nggak saya sebutkan, di Australia secara online. Memang di sana dilakukan penelitian terhadap beberapa sekitar 3.000 orang ya. Ketika memang itu dicek bagaimana dampak dari mental dengan olahraga itu dampaknya seperti apa. Jadi ketika dia itu mentalnya memang bahagia terus merasa dia baik-baik saja, olahraganya juga standar dibandingkan dengan orang yang mentalnya sudah takut mati, khawatir bahwa merasa olahraganya itu kurang, itu yang lebih cepat mati itu orang yang banyak khawatir. Gitu ya. Dan itu angkanya 76%. 76% berarti 24%. Sebenarnya sudah terjawab tadi, memang 20% sekian itu adalah pola makan dan olahraga. Tapi jangan salah ya. Jangan dijadikan statement ini sehingga bapak-bapak ini tidak mengubah pola makan, karena begini. Kemudian saya menemukan satu literasi dan beberapa penelitian juga. Ini dari Dr. Zaid dan Dr. Meti ya. Dr. Meti itu salah satu Dr. Meti SPOG juga. Beliau itu mendapatkan hasil bahwa hasil penelitian ketika seseorang itu makan sesuatu yang buruk ke dalam pencernaan, ternyata di dalam pencernaan itu ada yang namanya hormon bahagia juga. Ketika pencernaannya itu bermasalah, hormon bahagianya pasti turun. Jadi kalau bapak-bapak makan yang nggak benar, itu bisa jadi itu penyebab Anda itu stres dan hatinya bermasalah. Jadi ini connect. Jadi antara otak sama di perut itu memang sesuai dengan iklan ya, iklan susu ada ya. Otak kedua kita adalah lambung. Jadi kalau kita makanannya bermasalah, itu bisa balik lagi ke otak dan hatinya bermasalah gitu. Jadi ketika 24% tadi itu enggak, sebenarnya gini, yang namanya mental itu kita nggak bisa memaksakan kita itu tiba-tiba menjadi orang yang sabar, tenang dan damai, benar ya? Nggak bisa. Yang bisa kita kontrol itu justru 24%-nya tadi, dari makannya tadi. Kalau makannya sudah kita kontrol dan itu lambung kita bahagia, itu 76% tuh bisa jadi kita capai. Ini saya buktinya nih, dulu tuh saya makannya berantakan, gampang banget emosi, hubungan juga kurang harmonis. Ketika saya sudah mulai mengubah pola makan, kemudian olahraga, endorfin naik, itu saya mulai banyak sekali bisa menerima masukan, oh kamu tuh harusnya seperti ini. Oh ilmu tentang kesabaran itu gampang banget masuk, seperti itu sih. Kalau saya pribadi, mungkin kalau Mas Hendy bisa beda lagi, boleh disampaikan mungkin dari 7620. Ini 24. saya juga masih belum ini sih pertanyaannya apa, maksudnya gini kali ya, berapa persen
mengatur pola makan terhadap menurunkan berat badan atau gimana? Lebih ke seberapa penting sih ngolah pola makan daripada kita itu harus ngolah mental kayak gitu sih. Oh, oke. Nah, lebih ke situ sih. Oke, jadi pernah dengar ya kalau ada istilah di pepatah Inggris kali ya, orang barat gitu, you are what you eat. Jadi apa yang kamu makan itulah kamu gitu kan. Nah, jadi kenapa sangat penting banget mengontrol pola makan, terutama buat orang-orang yang menurunkan berat badan. Kenapa lebih penting dibanding olahraga dan segala macamnya ya? Karena sekarang gini, perbandingannya kalau kita olahraga itu kan kalau kita berlari aja ya, katakanlah berlari sejauh 5 km. Itu biasanya rata-rata yang terbakar kalorinya hanya sekitar 300 kalori, ya kan? Sedangkan kalau kita makan bakwan aja, itu dua buah bakwan itu udah 300 kalori berapa? Itu hanya berapa menit? 1 menit kali ya. Sedangkan olahraga itu bisa sampai setengah jam sampai 40 menit. Jadi memang mengatur pola makan itu lebih penting atau presentasinya lebih 80% dari olahraga exercise dan yang lain-lainnya gitu. Mungkin itu. Oke, mungkin itu ya Pak Jarkasi tadi. Oke, mungkin kita penanya selanjutnya. Waduh, kenapa nih? Kenapa nih? Oke, mungkin dari offline dari Pak Yandi, silakan Pak Yandi. Oh, loh, dari mimik mukanya udah kelihatan mau nanya, cuman tertahan di sini nih. Silakan dikeluarkan Pak Yandi pertanyaannya. Jo. J. Kok gak kedengeran ya? Ya oke. Terima kasih. Jadi Bu Dewi itu karena sempat sakit ya. Ya berangkat dari sempat sakit akhirnya mulai hidup sehat. Nah kalau dari Mas Hendy sendiri bagaimana motivasi atau dorongan apa sih yang membuat Mas Hendy bisa lebih hidup sehat ya kan? Karena kan dulu saya juga tahu Mas Hendy ya lumayan besar dari saya jauh lah ya, tapi sekarang sudah jauh lebih bagus dari saya malahan. Ya jadi sebenarnya motivasi apa sih yang mendorong Mas Hendy itu jadi hidup sehat seperti sekarang gitu kan? Dan bagaimana Mas Hendy memberi saran atau pesan-pesan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip obes itu, gue nyaman dengan hidup ini gitu loh. Gue nyaman dengan kondisi sekarang. Berat badan sekian ya ini gue oke. Ketimbang gue kurus gue gak nyaman, gue mending seperti ini, itu gimana? Oke, mungkin dari saya itu aja. Makasih. Oke, langsung saya jawab aja ya. Motivasi ya, memang setiap orang untuk melakukan apapun pasti kan ada motivasi. Tapi setelah saya alami ya, motivasi itu kan sifatnya eksternal dari luar ya. Mau sampai kapan kita akan mendapatkan motivasi? Jadi sebenarnya kita harus sadari dulu, kita harus pahami dulu kenapa sih kita harus melakukan pola hidup sehat, kan gitu pertanyaannya. Nah, apakah supaya panjang umur? Menurut saya sih tidak, karena kan umur itu udah ada takdirnya masing-masing ya. Terus apa dong tujuannya supaya kita tetap pola hidup sehat? Ya tujuan saya adalah supaya saya tetap mandiri sampai akhir tua gitu. Jadi saya nggak sampai sakit-sakitan menjelang 40 sampai 50 tuh udah kena penyakit ini itu, dirawat sini atau mungkin nanti setelah saya pensiun itu saya mau kemana-mana harus didorong-dorong sama anak saya gitu kan, atau mungkin harus dimandikan atau gimana gitu kan, karena hanya bisa rebahan di kamar gitu kan. Jangan sampai, saya nggak mau seperti itu. Nah, karena saya udah paham seperti itu, saya udah yakin seperti itu, makanya saya
udah lagi nggak butuh motivasi, tapi saya harus disiplin. Nah, disiplin ini adalah kunci ya. Jadi kenapa sih harus disiplin? Karena disiplin itu kan kalau dari kata Mike Tyson. Disiplin itu adalah melakukan hal yang kita tidak sukai tapi kita harus jalani. Nah, udah kalau kita sudah paham, ya udah kita tinggal disiplin aja. Gitu, jalanin aja, mau kita capek mau apa, kalau di jadwalnya lari ya kita jadwal lari. Misalnya kita ini nggak keburu hari ini, ya udah minggu depan besoknya gitu kan. Karena saya juga menerapkan itu di diri saya, seperti berlari saya tuh punya target minimal 25 kilo seminggu gitu. Jadi kalau misal itu nanti saya lari cicil aja, jadi misalnya hari Selasa atau Kamis atau hari apa, yang penting setiap minggunya saya punya target 25 kilo minimal ya. Biasanya sih rata-rata saya 30 sampai 40 kilo seminggu gitu. Terus olahraga yang lain seperti angkat beban itu biasanya kalau saya udah banyak masukin makanan kayak yang sifatnya karbohidrat tinggi, itu biasanya saya malam pulang kerja langsung nge-gym ya, paling sekitar 30 menit lah, nggak lama-lama gitu, dengan alat yang seadanya gitu ya, dibuka ya kalau mau lebih baik sih ya kayak Pak Eriko ke tempat gym ya, karena alatnya lebih banyak gitu kan, ada instrukturnya gitu, ada teman-temannya gitu. Jadi kayak gitu, emang sehat itu tidak menarik ya, kalau kita dibahas itu nggak pernah menarik karena selama ini kita mesti memilikinya gitu kan. Tapi ketika kita sakit baru deh kita berpikir, oh iya ya, sehat itu penting, sehat itu murah gitu kan. Ternyata yang mahal itu sakit. Nah kayak gitu. Jadi begitu Pak Ahong. Begitu Pak Ahong. Oke. Nah. Nah, jadi gini, kalau saya sih gini, mungkin kita yang harus ubah tuh mindset untuk hidup sehat. Sehat tuh apa sih? Nah, biasanya kan teman-teman, udah asal masuk kantor sehat gitu kan. Ya udah gitu kan. Sebenarnya kan ada lagi, kita harus naikin lagi levelnya nih. Kayak misalkan, kita berjalan dari parkiran sampai kantor itu ngos-ngosan nggak? Atau kita naik tangga itu ngos-ngosan? Nah itu harusnya kita lebih naikin level lagi. Level sehat itu bukan hanya sekedar kita masuk. Nah terus kalau bangun pagi itu ada semangat untuk bekerja enggak? Begitu kan, kalau misalkan kita kurang atau baru Senin sampai Rebo itu kita masih oke, begitu Kamis sampai Kamis ke situnya udah mulai males. Nah itu berarti ada yang salah dengan diri kita. Apalagi kalau kita kemarin medical check up kan bisa kita lihat tuh. Nah itu harusnya ada tolak ukurnya gitu. Jangan bilang gua gemuk tapi gua nggak apa-apa nih, sehat. Tapi nggak ada tolak ukurnya, ya kan? Nah, makanya coba kita lihat hasil medical check up itu yang kemarin apa nih yang kurang-kurang. Ya, pasti ujung-ujungnya pasti apa? Suruh merubah pola hidup kan? Yaitu dengan pola makan maupun olahraga. Ya demikian. Pak Ahong, saya sedikit boleh nambahin ya, karena tadi juga sempat diskus sama Pak Hendy ya. Jadi kalau memang dari kita sendiri udah ngerasa masih sehat-sehat aja dan nggak sakit, coba lihat keluarga. Pernah nggak ngelihat keluarga yang benar-benar punya kanker, sakit, di masa tuanya harus diurusin. Nah, saya pernah ada state dari Dr. Zaidul Akbar tuh gini, memang ada hadisnya sih, memang mukmin yang sehat itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang tidak, yang lemah. Itu pertama, itu sudah hadis gitu ya. Terus yang kedua, ketika memang kita punya cita-cita, ketika wafat itu punten ya, nggak merepotkan. Nah, itu kita sudah punya cita-cita dan sudah berikhtiar. Even itu nanti ketika sudah menjelang mau wafat ternyata kita merepotkan, kecelakaan dan seterusnya, kita kan wallahu alam ya qadarullah. Tapi kita sudah berusaha gitu ya. Karena saya sendiri, sebelum saya sakit sendiri pun saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada salah satu keluarga saya yang memang sakitnya tuh karena pola hidup ya. Mungkin kalau Mas Hendy waktu itu apa ya, orang tua ya, benar ya Mas ya? Orang tua saya kebetulan orang tua sakit. Nah bisa jadi kalau kita nggak bisa melihat itu dalam diri kita sendiri, coba lihat sekitar kita. Keluarga, orang tua, bahkan kalau nggak ada semuanya keluarga kita sehat, cari orang lain yang memang kondisinya itu sakit misalkan gitu ya. Plus juga kadang biasanya ada orang yang denial, ngerasa dirinya sehat tapi ternyata sering masuk angin, greges, meriang tiap bangun tidur, itu sebenarnya tanda-tanda ya kan? Ya, tanda-tanda tubuh yang sebenarnya sakit tapi diabaikan.
itu tuh bukan berarti yang namanya sehat itu nggak masuk IGD atau dirawat kayak saya, itu salah ya. Jadi sehat itu benar-benar bugar tadi ya dibilang. Kalau bugar itu benar-benar nggak greges, nggak pakai koyo, nggak kerokan tiap malam, itu sebenarnya itu tuh sudah alarm tubuh gitu ya. Jadi kalau memang benar-benar sehat ya benar-benar nggak ngos-ngosan naik tangga, terus habis itu berangkat kerja itu nyaman, nggak greges, nah itu sehat, benar-benar bugar gitu ya. Biasanya bukan sehat lagi Mas ya, bugar ya. Bugar. Naikin level jadi bugar, bukan hanya sehat gitu. Oke, terima kasih Pak Ahong. Oke, ini masih ada pertanyaan ya Bapak Ibu dari Pak Lukman. Oke, boleh silakan Pak Lukman. Silakan Pak Noel. Pak Hendy, temannya sendiri loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama Pak Hendy. Ya, tadi pertanyaannya mandi di malam hari. Betul, Bagus apa setelah enggak ya? olahraga. Oke, pada dasarnya sih kalau mandi setelah olahraga itu harus ya, karena kan pada saat kita berolahraga itu mengeluarkan keringat atau bakteri, makanya harus dibersihkan. Nah, paling harusnya mungkin saran dari saya, kalau bisa olahraganya jangan terlalu malam Pak Noel. Jadi kita cari waktu, kita luangkan waktu itu lebih sore lagi, karena biasanya juga kalau kita terlalu malam itu malah jatuhnya nggak bisa langsung tidur kan, karena jantung kita masih berdebar-debar kan. Gitu. Sedangkan tidur itu juga penting. Gitu. Jadi kalau bisa olahraganya jangan terlalu malam, gitu. Dipindahkan aja jam olahraganya. Ya bisa di sore gitu kan ya. Jadi kalau bisa sih 4 jam sebelum tidur kita sudah selesai berolahraga, sehingga jantung kita juga udah heart rate-nya udah turun gitu. Jadi kita tidurnya juga bisa lebih pulas gitu. Ya. Ada apa lagi tadi? Ya. Pak Noel. No pain no gain ya Pak Noel. No pain no gain, jadinya harus ada salah satu yang memang jadi prioritas. Jadi kalau misalkan Pak Noel pengennya sehat, jadi no excuse bahasanya ya, nggak boleh banyak alasan. Mau pilih yang mana nih? Mau pilih lemburan atau olahraga? Kalau pilih dua-duanya, lemburnya jangan kenceng-kenceng, dibagi 2 sama olahraga. Dibatasinya 4 jam sebelum tidur. Kalau nggak bisa di malam, paginya lebih dipagiin coba.
Soalnya saya sendiri kan dari Bekasi nih. Ini mama yang ngomong ya. Dari Bekasi berangkat sudah 5:30, nyampe kantor berarti 6:30 lewat dikit. Dari situ Bapak bisa cari waktu untuk olahraga gitu ya. Jadi kalau cuma senam stretching yang pagi itu enggak mempan ya Mas ya. Itu kan cuma stretching doang ya. Kalau mau benar-benar nyempatin di satu ruang, bisa di dojo atau di mana gitu ya, pasti ada ruangan atau di auditorium pagi-pagi masih kosong ya. Bapak setel YouTube di situ, workout boleh lah gitu ya. Jadi pilih cari tempat yang benar-benar kalau nggak pagi sekalian sore gitu ya. Kalau siang-siang soalnya udah waktunya makan. Atau enggak weekend ya Mas ya? Bisa diambil di weekend kalau memang benar-benar ini ya, nggak bisa banget. Ya mungkin ini aja pertama sedikit lagi. Kalau memang seperti itu mungkin ganti cabang olahraga yang lain. Misalnya nih kita kan HIIT mungkin ya. Ya atau yang 15 menit high intensif itu. ya atau Interval. kita kan habis sholat nih, biasanya ini kan sholat kan 5 waktu ya. Itu bisa tuh habis sholat kita push up 10 kali gitu kan. Itu pernah dicoba ya Mas? Dulu saya begitu, gitu. Jadi habis Atau sholat enggak kita wake lift apa namanya barbelnya dibawa di meja mungkin ya. Jadi pas lagi break 10 menit itu bukan sebatang tapi barbelan ya kan. Pernah ngerasain sih Pak Firsan ya. Oke. Waduh. Gimana Pak Firsan? Pak Firsan juga gitu. Jadi dia nyuri waktunya, bukan nyuri waktu, memanfaatkan waktu breaknya itu pakai barbel. Ya betul. Jadi mungkin sekali lagi waktunya mungkin jangan diganti atau cabang olahraganya diganti. Yang penting kan intinya kita berolahraga kan. Yes. Gitu. Jadi nggak mesti juga harus kardio gitu kan. Itu kan kardio ya, badminton ya tadi ya. Itu kan kardio ya. Kita bisa ganti dengan angkat beban gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi intinya kita harus pinter-pinter bagi waktunya saja ya Pak Hendi, Ya, Bu betul, Devi. Oke, ini pertanyaan terakhir kali ya dari Pak Aji. Silakan Pak Aji. Sehat Pak Aji? Terdengar Pak Aji, silahkan. Oke, terima kasih Pak Aji. Silakan Pak Hendi. Oke, mungkin tadi pertanyaan sama dengan Pak Hong yang terkait konsistensi dalam melakukan olahraga. Ya jawabannya sih sama Pak Mas Haji ya. Jadi pertama kita tuh harus paham dulu kenapa sih kita harus hidup sehat. Nah, kalau kita sudah paham dengan alami kita akan melakukan apa yang udah kita pahami juga gitu kan. Otomatis rasa disiplin itu juga akan timbul dengan sendirinya gitu. Nah, biasanya juga orang selalu berpikir olahraga itu hanya melatih fisik ya. Sebenarnya bukan, kalau hanya melatih fisik terlalu kecil. Ada lagi manfaat dari olahraga yaitu melatih mental. Apa mentalnya? Mental jadi menjadi disiplin, kita menjadi menjadi punya mau mengejar target gitu kan. Seperti contoh karena saya gemar di lari ya. Jadi yang awalnya saya cuman berlari 1 kilo, kemudian ke 5 kilo dan bisa lanjut ke 10 kilo gitu kan, itu target-target yang
harus kita capai. Nah, jadi otomatis dengan kita berolahraga itu bukan hanya melatih fisik tapi mental kita juga terlatih. Iya, demikian. Terus tadi waktu apa? Ini tentang makan, boleh nggak Oh sih? iya. Oke, gini Mas Haji ya, kan problemnya itu kan kalau untuk Mas Haji itu kan yang saya tahu berarti kan harus menurunkan berat badan ya karena overweight ya. Nah, kalau yang saya alami dulu untuk menurunkan berat badan itu biasanya saya setelah olahraga ya makan. Tapi saya olahraganya setelah saya puasa sekitar 18 jam. Gitu, jadi saya udah puasa, udah habis gula saya, terus kayak saya olahraga untuk untuk membakar lemak yang dalam tubuh saya. Setelah itu baru saya makan, gitu. Jadi ya makan aja setelah olahraga. Tapi kalau bisa olahraganya itu bukan kalau bisa ya, kalau mau fat loss, ya kita harus IF dulu, baru berolahraga, gitu. Seperti itu Pak Haji. Oke, boleh menambahkan ya? Silahkan. Pak Haji ini harusnya yang jadi di sebelah saya nih harusnya. Karena beliau habis sakit ya, insya Allah cepat sembuh lah ya mudah-mudahan ya Pak Haji ya. Jadi yang pertama terkait dengan konsistensi, saya pernah ngerasain tuh yang namanya benar-benar males banget olahraga itu ya, males olahraga terus pernah IF itu benar-benar males banget nih. Kalau Mas Hendy kan konsistennya luar biasa ya, kalau saya tuh pernah di satu kondisi yang di situ ya namanya PIC Care ya, banyak banget event, di situ banyak snack dan seterusnya, banyak meeting gitu ya. Udah bolong semuanya IF gitu ya, sikat semuanya gitu ya. Terus akhirnya saya ketemu nih yang namanya bahasanya sederhana sih, Kaizen 1%. Jadi kita bikin target aja 1% sedikit gitu ya. Oke, aku mau IF 1%-nya dari 12 itu apa? Ya udah 13 jam gitu. Naik lagi 13,5 dan seterusnya. Jadi kita itu bikin targetnya itu yang sekiranya itu kita pasti bisa menjalankan, kecil tapi konsisten tiap hari. Saya yakin kalau udah terbiasa, coba ya Mas Hendy, kalau udah terbiasa 12 sama 13, mau 15 atau 16 gampang ya. Justru malah ketagihan. Jadi kalau udah terbiasa segitu malah tinggal berapa jam lagi ya, kurang dikit lagi kayak gitu sih. Itu udah pasti ya, Kaizen 1%. Jadi targetnya itu jangan ketinggian. Targetnya yang kecil dulu nih, pelan-pelan ya. Terus habis itu cari bestie. Ya. Tahu sendiri kan ya. Jadi Denita ini jadi salah satu bestie saya olahraga ya. Mau nggak mau karena saya kebetulan ya di komunitas salah satu PJ ya, namanya itu Rumbelatik, Rumah Belajar Sehat dan Cantik. Di situ saya sampai bikin challenge 30 hari supaya saya tuh ada temennya bareng-bareng gitu ya. 30 hari loh. Itu nggak gampang. Gimana caranya teman-teman tuh konsisten olahraga 30 hari gitu ya. Mau di PAD mau diadakan, boleh nanti kita adain gitu ya. Terus yang jelas punya bestie sih, salah satunya ini yang paling dekat ke DSC tiap hari Selasa, tinggal geret gitu ya. Kalau saya males dia tinggal telepon saya, udah ditunggu pakai motornya Pak Firsan di depan kayak gitu ya. Cari bestie gitu ya. Terus terkait dengan makan bener banget sih. Jadi gini, ada yang salah kaprah dengan seseorang bilang kalau kita mau kurus olahraga gila-gilaan, itu benar-benar enggak efisien ya Mas ya. Jadi kalau misalkan PR-nya adalah di lemak dan itu tuh berhubungan dengan hormon dan overnutrisi, ya kita balasnya puasa. Jadi balasnya bukan olahraga, balasnya puasa. Olahraga itu untuk itu menyeimbangkan aja ya, penyeimbang plus juga membuat kita bugar tadi ya. Jadi supaya enggak melembreh tadi itu ya, lemas dan seterusnya. Jadi memang PR-nya gitu dulu, IF dulu baru olahraga. Kalau memang belum kuat setelah IF olahraga berat, mungkin stretching atau workout sebentar gitu kali ya Mas ya. Itu lebih oke sih, karena memang orang nggak terbiasa IF langsung craving itu wajar. Kalau caranya saya dengar dari Pak Firsan ya, habis nge-gym ngapain Pak Firsan? Makan telur ya, protein. Jadi kalau ternyata lapar banget, kalau bisa yang dikejar pertama kali protein. Tapi kalau saya pribadi, karena saya itu ngerasa saya butuh banyak sayur dan buah, saya justru makan sayur dan buah. Seenggak enak-enaknya sayur dan buah ketika kita kelaparan pasti disikat juga, bener kan? Justru itu momen saya makan sayur dan buah banyak itu pas saya habis IF dan kelaparan gitu sih. Itu paling powerful gitu ya Pak Haji ya. Boleh dicoba Pak Haji biar cepat sembuh. Oke. Ada tambahan lagi Pak Hendy? Ya, oke. Emang pemilihan sumber makanan juga penting sih ya, terutama untuk yang mau fat loss gitu ya. Jadi setelah kita
olahraga itu kan biasanya otot kita tuh kan inflamasi ya. Nah, pada saat inflamasi atau rusak ya, tapi rusak dalam arti baik karena dia akan membangun sel-sel baru gitu. Nah, sumber makanan yang sehat itu penting, terutama protein tadi, karena untuk mempercepat penyembuhan inflamasi gitu. Dan juga kalau untuk orang bodybuilder, makanya udah paham kalau orang bodybuilder tuh biasanya banyak makan protein, karena ketika ototnya rusak, protein itu yang akan mengisi kerusakan dari otot-otot tersebut, sehingga akan membengkak gitu ototnya. Jadi habis olahraga bukan mie kuah, mie goreng gitu ya, atau nasi goreng, Betul. tapi cari yang protein, misalkan ayam gitu ya. Iya betul. Bakso masih masuk protein ya Mas ya? Masih ya? Enggak, kan udah olahan tepung gitu. Olahan tepung sih masalahnya. Jadi real food aja kalau memang Telur aja ya, nyiapin belum telur, biasa gitu. untuk makan dada ayam terus jangan, ya nggak usah juga gitu. Yang penting ada karbohidrat, ada seimbang lah ya, ada karbohidrat, ada serat, ada protein gitu aja. Dan juga jangan berlebihan gitu. Sama aja tadi kalau kita udah puasa, kita udah olahraga, makannya berlebihan ya sama aja gitu. Ya. Oke, mungkin itu ya Pak Aji ya, jawaban atas pertanyaannya. Oke, untuk sesi tanya jawabnya kita sudahi ya Bapak Ibu. Pak Didik, Kenapa? Pak Didik apa ada? Pak Didik, Pak Didik ada komen? tadi mana ini? Oh alah. Oh Ya boleh Pak Japri Bu Depi aja nanti. iya Pak Didik, silakan japri ke saya Pak. Kalau ada tanya ke Pak Hendy nanti bisa bareng-bareng kita Oke, berikan masukan. sebelum closing mungkin ada Penutup dari ya? Pak Julpin, ada yang mau disampaikan Pak Julpin? Masih. Pak Julpin, halo. Ya. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin sebelum kita tutup dari Bapak maupun Ibu ada pesannya mungkin buat teman-teman semua yang mau disampaikan di akhir acara ini. Silahkan dari Pak Hendy terlebih dahulu mungkin. Oh, oke. Mungkin sedikit yang mau sampaikan buat teman-teman yang sekarang lagi mengalami berat badan berlebih ya, dan ingin mencoba menguruskan berat badan. Jadi sekarang yang paling penting adalah merubah mindset ya, merubah mindset dulu sebelum kita melakukan cara-caranya tadi yang disebutkan tadi ya, metode ini itu gitu ya untuk diet. Jadi mindset dulu, jadi jangan sampai berpikiran tadi saya gemuk tapi saya sehat kok, nggak ada masalah. Nah, itu satu. Kedua, jangan menganggap diet itu suatu yang menyeramkan gitu ya, seperti aku kalau diet nggak boleh makan, kalau diet nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus makan ini, harus begitu. Jangan seperti itu, karena sekarang itu perkembangan zaman makin bagus, jadi banyak metode-metode yang memudahkan kita untuk menurunkan berat badan, gitu ya. Nah, terus ketika kita berdiet juga jangan dijadikan diet itu sebagai program, ya. Kenapa? Karena yang namanya program ada awal, ada akhir. Ketika kita sudah selesai program, ya goalsnya sudah tercapai, biasanya kita udah abai lagi, sehingga ada yang namanya itu diet yoyo ya. Jadi balik lagi berat badannya ke sebelumnya. Nah, jadi gimana? Ya jadikan lifestyle gitu. Jadi kayak saya nih cocoknya dengan IF, ya udah saya jadikan IF ini sebagai gaya hidup saya, mungkin insya Allah sampai saya meninggal gitu ya, untuk sampai saya dipanggil sama Yang Maha Kuasa gitu. Jadi silakan aja menganalisa sendiri, badan sendiri yang cocok yang mana untuk metodenya untuk mengurangi berat badan. Tapi yang pasti mindsetnya harus kita rubah dulu terkait diet ini supaya kita semua juga bisa sehat gitu ya. Karena selain diet ini selain merubah fisik kita, juga merubah mental kita. Jadi kayak IF itu kan butuh kedisiplinan. Jadi makannya harus di jam sekian. Nah, nanti akan berimbas sendiri ke kehidupan pribadi kita atau kehidupan di luar diet kita. Jadi seperti masuk
kerja atau hubungan kita jadi lebih disiplin atau apapun gitulah ya, janji-janji. Terus kemudian mungkin bisa sabar karena kita biasa sabar menahan rasa lapar gitu kan. Nah, apalagi dengan kalau sudah switching dari kebutuhan mengkonsumsi gula ke lemak, itu biasanya akan berubah secara alami tuh. Kita akan lebih sabar. Jika Bu Devi juga pernah tadi testimoni kan ya. Jadi hubungan lebih harmonis dengan pasangannya karena udah lagi nggak emosian gitu kan. Jadi pasti seperti itu. Insya Allah pola hidup sehat itu baik adanya dan nggak akan merugikan. Terus kalau misalkan ada teman yang bagaimana diajak aja gitu. Jadi jangan berlomba-lomba lah. Ini gue udah turun berat badan segini, janganlah. Kita sama-sama bareng karena tujuan kita itu sehat, bukan main cepet-cepetan turun berat badan gitu ya. Karena terlalu cepat turun berat badan juga nggak baik ya. Yang saya pahami juga kalau misalkan terlalu cepat itu biasanya yang turun itu bukan hanya lemak, jadi otot pun turun. Sedangkan tujuan kita hidup sehat itu bukan kita tuh harus turunkan lemak, tapi otot jangan turun gitu. Dan caranya gimana? Ya udah caranya mengatur pola makan dan juga berolahraga. Gitu ya. Jadi harus mengubah pola hidup secara keseluruhan, jangan cuma pola makan aja atau olahraga aja. Karena kalau olahraga ya mau seberat apa kita olahraga, mau sampai bagaimana untuk merusak badan kan nggak ada ujungnya gitu kan. Kayak gitu. Mungkin itu aja dari saya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Hendy. Mungkin dari Bu Devi silakan. Oke, kalau dari saya sebenarnya udah disampaikan semua ya sama Mas Hendy ya, keren banget. Membangun strong way ya. Kalau katanya Pak Hendy tadi kan mindset, kalau dari saya itu strong way. Jadi bagaimana ketika kita itu punya, saya itu gini ya, orang yang beriman itu di Indonesia tuh banyak ya, nggak cuma Islam gitu ya. Beragama bahasanya ya, itu pasti punya keyakinan gitu ya. Kalau kita yakin bahwa yang namanya hidup sehat itu kita niatkan sebagai ibadah gitu ya. Gambaran seperti ini, ketika kita sudah sehat, otomatis kita akan mudah dalam beribadah gitu ya. Bukan berarti ketika kita sakit terus dosa berguguran terusan sakit gitu, bukan begitu ya. Karena ketika kita sehat, kita nggak hanya ibadah kita yang bagus, kita bisa itu lebih baik lagi dalam hubungan keluarga, hubungan untuk sosial dan sebagainya gitu. Kita lebih melejit dan lebih powerful lagi untuk membagi inspirasi dan itu kebaikan ya. Kalau di dalam Islam kan amal jariah. Jadi kalau memang niat kita adalah ibadah, niatkan seperti itu untuk kesehatan. Karena kita nggak pengen kan wafat dalam kondisi yang tadi ya, benar-benar bergantung kepada orang lain. Kita pengennya seperti itu. Niatkan untuk ibadah dan jangan sampai kita itu merepotkan orang lain, itu minimal. Seperti itu ya. Kalau teman-teman belum bisa menemukan strawberry seperti itu, cari. Karena saya pribadi menemukannya dari saya sendiri yang sakit, mungkin ada beberapa orang yang melihat dari keluarganya. Karena saya banyak sekali ketemu sama testimoni orang, kebanyakan orang mengubah pola hidup sehat itu pertama dari sakit, itu paling banyak. Kedua itu dari keluarganya atau orang terdekatnya sakit, bisa jadi pasangan, anak ataupun orang tua. Dan yang ketiga itu yang paling jarang adalah ketika dia sadar, terutama anak muda ini ya, yang merasa paling sehat. Ketika dia sadar sebelum dia sakit, dia pengen menjalankan pola hidup sehat karena dia punya visi ke depan, jadi visioner. Saya yakin bapak-bapak itu harusnya lebih visioner daripada seorang perempuan. Kenapa? Karena dia akan jadi imam kan nantinya ya. Gimana mau jadi imam kalau sakit-sakitan, kesian ya, yang dipimpin nanti ngerawat terus gitu sih. Tujuannya seperti itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendy dan Bu Devi. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat semua, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Hendy dan Bu Devi sudah menyampaikan waktunya untuk berbagi pengalamannya di acara iCare Talk Show kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah hadir, yang offline maupun online. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya juga. Oke, sahabat semua, mari kita terapkan hidup sehat dengan cara berolahraga dan mengatur pola makan sehat secara bertahap. Dan jangan lupa saksikan PAD Cup di tanggal 29 Oktober di Daihatsu Sport Center. Dan PAD Cup kali ini dengan tema Spirit from Family We Are Healthy, PAD Happy. Oke.
Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a vampire. How'd you find her? Like a gunshot in a parking lot. No one heard, no one saw. I did nothing wrong, nothing wrong. I really wish I did something. Wait a minute, wait a minute, wait a minute, 'cause your heart's not in it. Wait a minute, wait a minute, wait a minute, 'cause your heart's not in it.